tinggal di mana? Tinggal di mana? Tangerang. Iya, Pak. Yuk, sini duduk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Mm-mm. pengangguran, Pak. Udah berapa lama nganggur? Dari sekarang kan usia saya udah 63 ya. Ya. Udah nganggur lama lah. Ada pensiun tanpa ada yang gaji orang. Pensiunan swasta. Pensiun umur berapa? Umur waktu itu umur 55. Oh iya. Terus? Ya udah. Saya dulu ngajar Pak Haji, ngajar SD di SD. Perusahaan swasta kan. Artinya bukan PNS. Ngajar biasalah anak-anak, bantu anak-anak biar sesuai dengan kapasitas pendidikan saya aja. Ya. Gitu Pak Haji. Nah, Alhamdulillah. sekarang hajatnya apa? Hajatnya ya sebagaimana saya mungkin perkenalan dulu Pak Haji ya. Boleh ya. Jadi saya kenapa ke sini? Saya kebetulan memang lihat di YouTube Pak Haji ya. Di TikTok Pak Haji karena saya kadang-kadang suka main lihat di YouTube senang yang pencerahan yang agama-agama gitu Pak Ustaz Pak Haji. Ya, pas kebetulan kok baru-baru ini gitu. Padahal kenapa nggak dari dulu gitu ketemu Pak Haji Dwi itu. Jadi saya baru buka tanggal hari Minggu, hari Senin tanggal 27 Juli tahun kemarin 2025 27 Juli 28. Nah 29-nya saya action Pak. 29 Juli itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan jadi saya sekarang YouTube, TikTok nggak ada yang lain, cuma Pak Haji aja. Wow. Subhanallah. Jadi kepincut ke Pak Haji Pak. Jadi saya kalau Sambil nonton senyum-senyum nggak? senyum, alhamdulillah senyum. Kayak ketawa kiki sendiri ya Pak Haji ya. Jadi saya sendiri kenapa? Karena istri nggak dukung. Karena jadi bahkan dia pesan apa jangan mudah terpancing, jangan mudah percaya kan. Nah ini kesini juga saya ngumpet-ngumpet Pak Haji. Bahkan saya izin, Mas saya bilang saya malam ini saya nggak pulang, mau iktikaf dengan anak-anak. Malam Jumat ini mau menginap nih Pak Haji di rencana. Tahajud ntar ya? Mau ikut tahajud karena kan lihat ada tahajud katanya malam Jumat. Ya, 100 kan anak gitu. yatim. Nah, saya ikut tahajud insya Allah malam ini, makanya saya izinnya ke istri, malam ini saya nggak pulang ya, saya ikut tahajud qiyamul lail bersama anak-anak Pak santri di pondok beserta ustadz saya bilang gitu aja kan. Karena kalau ngomong ke sini dia udah tahu, dia pasti nggak setuju. Kalau ngomong RDA Bogor pasti dia nggak setuju. Dia intinya saya ada makanya saya tanya masjid apa tadi? Di Masjid Asyifa pokoknya intinya. Saya mau iktikaf malam qiyamul lail tahajud bersama ustadz dan anak-anak pondok saya bilang kan di Masjid Asyifa. Kita mungkin besok pulang gitu kan. Besok pulang pagi insyaallah. Jadi intinya Pak Haji, saya ini kurang dukungan dari istri, dari anak-anak ya, karena sebetulnya saya juga setiap ada Pak Haji yang bagus saya share di grup keluarga gitu ya. Tapi mereka nggak komen gitu. Mereka nggak komen ya, seolah-olah ini ada yang mungkin anak saya wah ini artinya ini menyimpang gitu kan. Mereka komen ini hati-hati dibilang gitu. Karena ini tidak sesuai dengan ini. Jangan dulu komen, saya bilang jangan dulu lihat dulu, pelajari dulu, simak dulu. Jangan dia mengatakan bahwa itu sesat, saya bilang kan, belum tentu sesat. Kita lihat dulu, kenapa Bapak sudah pelajari. Kalau dia sesat, masa dia ngajarin kita bahkan ajar Quran, makanya saya amalkan itu. Pak Haji pertama kali setelah lihat video Bapak, tanggal 27, 28, 29 saya action itu Pak. Mulai malam itu saya mau coba. Malam Selasa, malam Senin kan, malam Selasanya tanggal 29 kalau nggak salah. Juli mulainya. Saya mulai tuh ngambil daun pandan Pak Haji. Kata Pak Haji, jam 00 bangun jam 00, senyum. Kita lihat video kan Pak Haji kan. Saya belum kenalan ya, saya Pak Royan ya, saya Royani ya. Di Jakarta di Tangerang ya.
Jadi idealnya saya lihat wujud Pak Haji bangun jam 00 saya mulai itu sampai sekarang ya. Berarti hampir dari tanggal 29 sampai sekarang tanggal berapa ya? Berarti Agustus ya. Nah, sampai malam ini juga kan sampai malam ini saya juga harus bangun malam kan. Malam ini juga tidak mau putus maksudnya Pak. Nah, saya mulai dari jam 00 itu mulai memang berat juga pertama kali karena kita bangun paling jam 3. Memang bangun sih sering karena kalau kita udah usia begini kan sering ke kamar mandi pas setiap jam ketika ada kamar mandi. Kalau saya kebeser ya. Kalau malam itu suka beser pas setiap jam 1 jam sekali pasti kamar mandi. Mulai jam bangun tidur jam 9 jam 10 bangun. Bangun cuma pipis doang, Pak. Jam 10 pipis, jam 11 jadang lagi, jam 12 cuma itu aja habis bangun yang biasa pipis ya tidur lagi gitu. Jadi rata-rata biasa jam 3, jam 4 gitu kan biasa tahajudnya ya. Nah, sekarang ini saya amalin Bapak ilmu Pak Haji jam 00. Setelah saya rasakan ini ilmu yang Bapak sampaikan walaupun saya mungkin via YouTube maka mohon izin sekaligus hari ini izin mengamalkan ilmunya Pak Haji. Mau izin mau ridhonya Pak Haji saya mengamalkan ini memang sudah mulai mau saya amalkan sesuai kemampuan saya. Dari sejak itu Pak yang saya rasa buat saya ini satu ketenangan Pak ya. Yang keduanya biasanya kita habis bangun malam itu ngantuk Pak subuh. Kok ini bisa nggak ngantuk gitu padahal kita udah usaha baca Quran kan. Baca Quran cuma Pak Haji baca Qurannya mohon maaf memang selama ini saya baca Quran kadang-kadang memang niatnya one day one juz itu sudah terlaksana cuma kadang-kadang suka ada hambatan ya kadang-kadang mungkin sehari mungkin ada kesibukan akhirnya nggak baca Quran tuh sehari tapi kita bayar juga tuh nanti di hari yang lain yang one day one juz tapi ini Pak Haji kok nyaranin jam 00 baca Qurannya 12 juz Masya Allah. Saya coba Pak Haji, ini belum bisa 12 juz. Saya baru bisa maksimal paling 7 atau 6 juz. Ya. Dari mulai biasa 1 juz 1 hari Pak, bahkan 1 hari 1 juz juga kadang-kadang bolong juga Pak. Tapi ini Masya Allah, saya mulai lakukan ini, ya tadi saya katakan tadi tanggal 29, katakanlah dari tanggal 1 Agustus ini kita mau rutinkan. Nah, alhamdulillahnya ya, saya rasakan badan saya semakin tenang ya. Agak ketenangan. Kemudian yang biasa saya kalau pagi itu habis subuh ngantuk Pak. Saya harus tidur sampai siang. Tapi ini enggak. Kata Pak Haji jangan tidur sebelum matahari terbit ya. Nah, ya, alhamdulillah Pak Haji saya lakukan itu. Bahkan saya bisa aktivitas karena saya kerjaan saya memang tidak punya kerjaan sekarang ini karena udah pensiun total antar istri aja kebetulan istri masih aktif dia PNS Pak Haji dia masih ngajar di PNS kemudian kalau anak-anak karena anak saya 3 yang pertama sudah nikah sudah punya anak punya cucu saya 2 yang ketiga ini Pak Haji anak saya yang ketiga sudah nikah kemarin keguguran yang kedua belum nikah malah. Nah ini. Jadi semua anaknya berapa? 3 Pak Haji. Oh iya. Yang pertama sudah nikah, udah punya anak 2. Ya kemarin anaknya sakit. Saya bilang kamu, karena saya kebetulan perempuan, kamu kalau dia anakmu sakit, panas, cobain ilmu kearifan lokal saya bilang. Pakai apa? Pakai celana dalam kamu bekas pakai usap-usap atau diinikan ke anak-anak yang badan yang sakit. Kata apa kan gitu kan. Jadi mereka belum ini. Jadi percuma juga kan. Tapi kebetulan saya kemarin kan saya yang nganter ke dokternya kemarin tuh. Nah, pakai CD saya Pak. Saya ini ya kena ini amandel ya, panas badannya tadi malam nih. Panas badan. Kemudian saya ambil celana dalam yang saya bekas pakai, saya tempelin di sini. Karena nggak nginep di saya jadi bawa lagi tuh ibunya jemput ya udah segitu aja. Tapi sekarang tadi kabarnya alhamdulillah katanya ya, panasnya udah turun. Terus saya dikasih minum, saya jamah paluan saya kobokin di air kemudian saya minumin ke dia itu Pak, ke anak cucu saya gitu kan malam tuh. Menggigil Pak, habis minum itu panasnya reaksi ya dalam hati saya kan udah. Sebentar cuma di rumah saya cuma berapa jam ya. Dari jam 4 sampai jam 7 dijemput sama ibunya.
Ya udah pulang, tapi saya kabarnya tadi pagi alhamdulillah katanya sudah nggak panas lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu ilmu ardaya bisa diterapkan. Iya. Alhamdulillah. Tapi pakai CD saya harusnya kan ibunya lebih Iya, mujarab ya. kan nggak percaya. Karena ibunya Pakai tadi punya kurang kita ini, aja. apalagi mungkin istri saya belum. Ya udah. Pak, tadi yang bahasan keluar Pak, tamu saya ibu-ibu itu kalau dikasih sama suaminya duitnya encrit. Setahun yang lalu dia privat cara menaklukkan suami. Dia cebok alat kelamin istrinya diminumin ke suami. Sekarang 100% duitnya dipegang sama istrinya. Suaminya nggak pegang duit. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Kedua, istrinya itu tahu kalau suaminya tuh hobi main perempuan. Gimana cara naklukinnya daripada berantem? Dipakailah air cebokan. Sekarang tekuk lutut Pak. Nggak main perempuan. Oh itu suaminya ya? Suaminya. Nah Bapak tinggal beli makanan apa, dilangkahin buat istri sama anak. Contoh nih Pak, ada tamu RDAY. Pak Haji, saya punya cucu saya bunting. Belum waktunya lahiran prematur. Gimana Pak Haji biar selamat? Rendem alat kelaminnya suaminya di gelas, air rendeman alat kelaminnya diminumin. Alhamdulillah Pak, anaknya normal. Kalungin cara dalam suaminya taruh di leher. Selama ngelahirin. Anaknya normal. Sehat, normal. Jadi ibu hamil kalau memang kandungannya lemah, wajib minum air rendeman alat kelamin suaminya buat penguat kandungannya. Nggak bakal keguguran. Nggak bakal belum waktunya lahir baru 6 bulan lahir, 7 bulan lahir, 8 enggak. Kalaupun dia prematur, anaknya sehat. Jadi alat kelamin suaminya. Ya. Gitu. Jadi alat kelamin suaminya celupin di air ya. Batangnya sama bijinya, pakai rantang. Kalau pakai gelas cuman batangnya doang, bijinya nggak bisa masuk karena sempit. Botol aqua nggak masuk ya itu. Ya, kecuali kalau gelasnya dirobek. Tapi kan batangnya ntar kebaret-baret. Bengkel bubut mahal kan. Oh bukan batangnya doang bukan. Sama bijinya. Pakai rantang. Oh direndam gitu. Pakai rantang atau yang buat itu buat cuci yang tangan. Kalau anak mau melahirkan istrinya ya kalau susah. Kalau susah sih misalnya. Kalau misalkan kata dokter harus sesar. Udah ini tanpa sesar Pak. Udah terjadi anak saya dua-duanya sesar itu. Aduh. Sesar tuh yang lucu saya 2 sekarang. Kedua. Nah, udah 2. Kalau bayinya lahirnya susah di vakum, biasanya anaknya blow on. IQ-nya pendek. Nah, palanya dikokopin pakai celana dalam papahnya atau kakeknya. Pokoknya lawan yang laki. Wah, anaknya ranking. Pintar, jenius. Mungkin pada jadi presiden, pada jadi menteri ya. Tahu gak? Ya itu, berarti harus ibunya yang itu ya. Bukan. Enggak, pakai kakeknya aja. Kalau ibunya percaya enggak. Nah itu. Kakeknya aja. Cuma anak saya kan, cucu saya nggak seberumah dengan saya. Jadi sama paling kalau pas Bapak tengokin, Bapak baca dalam diusap-usap kepalanya. Paling seminggu sekali ke rumah. Ya udah, diusap-usap pakai cadar. Bah, begini Bos. Cucu saya kan baru masih kecil-kecil Pak Haji. Masih yang pertama 5 tahun. Kedua, anak sama istri kan nggak nyambung nih ilmu RDAY. Bapak harus buktiin dulu sama istri sama anak bahwa ilmunya Allah, wasilah ilmu RDAY begini. Itulah dia Pak Haji. Dan saya kesini ingin menguatkan hati saya juga. Biar Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin, amin. Emang ada? Ada, lo cerita Imam. Ya, amin, amin. Kasih Pak Ustadz. Iya Pak. Ya. Untuk menambah kemantapan keyakinan kita, ada yang sampaikan Pak Haji, ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki. Bagaimana mengejar kita? Bukan kita yang harus mengejar rezeki. Itu ada kisah yang masyhur dari 2 imam, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki gurunya, Imam Syafi'i muridnya yang sangat cerdas. Dan itu menjadi imam madzhab yang dianut mayoritas bangsa Indonesia sekarang. Nah, dialog keduanya tentang rezeki.
Imam Syafi'i punya pandangan kalau kita mau dapat rezeki, mau dapat hasil harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras, kita tidak akan mendapatkan hasil. Imam Maliki menyampaikan iya, tidak bukan, tapi iya, tapi tidak harus. Ada rezeki yang harus dikejar, tapi Allah menyediakan rezeki yang diberikan kepada kita. Artinya rezeki yang mendatangi kita. Jadi perdebatan ini tidak ketemu. Akhirnya Imam Syafi'i seorang murid keluar dari pesantren, keluar jalan ketemu orang yang sedang panen anggur. Akhirnya dipanggil untuk bantu bekerja manen anggur. Nanti akan saya kasih upah ongkos. Nah, pikirnya Imam Syafi'i ini kesempatan untuk membuktikan bahwa saya akan mendapatkan hasil karena saya bekerja. Akhirnya dia bekerja, dapatlah upah. Jadi bukan sekedar anggurnya yang menjadi beliaunya senang, bahagia, gembira, berbangga hati, tetapi karena apa yang menjadi hujahnya, apa yang menjadi pendapatnya itu terbukti. Kalau ini saya tadi tidak bekerja keras, ikut panen, saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Baliklah dia ke tempat gurunya Imam Malik. Dengan bangganya dia menyampaikan, guru, Syekh, alhamdulillah ini saya dapat anggur hasil dari kerja keras saya. Sopan lah ya, bukan maksudnya kan mau merendahkan, maksudnya saya yang benar pendapatnya, kalau saya kerja nggak dapat, maksudnya begitu. Tapi kan bicaranya kan sopan. Ini saya dari kerja keras dapat upah anggur. Ini untuk guru, untuk saya. Maksudnya mau merendahkan. Apa yang dikatakan Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi ngucap panas-panas begini, enak kalau kita menikmati anggur. Alhamdulillah Allah datangkan anggur di hadapan saya, wasilah kamu hadir membawa anggur dan kamu serahkan kepada saya sehingga saya bisa menikmati apa yang saya hajatkan kepada Allah tanpa harus bekerja. Maksudnya mau merendahkan, tapi justru dibalas pendapat seperti itu. Artinya apa? Rezeki itu memang ada yang bisa datang kepada kita, tinggal kita pilih yang mana. Bapak tadi menceritakan istrinya harus berbagai negeri bekerja mengabdi. Bapak dekat dengan Allah, maka rezeki akan bisa yang mengejar Bapak. Ini menambah keyakinan untuk menambahkan usaha kita, menambahkan kekuatan keyakinan kita bahwa dengan mendekat kepada Allah, berbuat, memuliakan apa yang Allah kehendaki, Allah bikin takjub, kita bikin takjub Allah, maka Allah akan bikin takjub kita. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini Pak, Ya. kalau lihat di YouTube ini kan masalah permasalahan sih sama seperti teman-teman idem lah gitu ya. Pak, maaf ya. Persoalannya pasti semua orang punya masalah-masalah. Ya, itu jadi lah. gini Pak, Terutama dengan masalah Bapak ekonomi. baca Quran ada ayatnya. Nanti Bapak diselesaikan sama Allah. Misalkan Bapak punya utang, nanti Allah yang lunasin. Baik. Kalau Bapak punya kewajiban, nanti Allah yang lunasin. Jadi Bapak tidak usah cari uang. Baik. Nanti dengan cara baca Quran, coba artinya baca Quran. Ada kan? Ada. Coba tangi. Jadi kalau tentang keutamaan ibadah, Rasulullah bersabda kan ada dua tentang kemuliaan. Jadi Rasulullah menyampaikan
ibadah yang paling utama bagi umatku adalah baca Al-Quran. Yang kedua, hadisnya, barang siapa yang hidupnya dihidupkan dengan Al-Quran, diberikan kemuliaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan memohon doa kepada Allah. Artinya baca Quran lebih utama, karena kata Nabi, bacaan Al-Quran itu nilainya tidak dihitung per surat, per halaman, bahkan per kata. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Sehingga baca alif lam mim sudah mendapatkan 3 kemuliaan. Apalagi kita baca 12 juz, kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz rutin setiap harinya. Nah, baca Al-Quran itu salah satu yang disampaikan Allah akan menjadikan apa yang kita usahakan. Itu tercantum di surat Fatir ayat 29. Allah menyampaikan di ujung ayatnya itu menjadi motivasi manusia. Apa itu? Bahwa tijarahnya kita itu kata Allah lan tabur. Bisnisnya, kegiatannya, aktivitasnya, kehidupannya tidak akan pernah lan tabur mengalami kerugian, kebangkrutan, kemacetan, kemerosotan, bahkan tertipu tidak akan pernah. Semuanya berarti akan mengalami keberuntungan. Aktivitas tijarah artinya kan bisnis, dagang, aktivitas usaha yang kita lakukan apapun itu. Nah, caranya apa agar semuanya itu tidak mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan? Ada 3 aktivitas di surat Fatir itu. Siapa itu? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang satu, yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah. Yang pertama, jadi baca Quran itu di urutan pertama. Allah ada 3, tapi baca Qurannya yang pertama, yatlunal kitab Allah. Baru yang kedua, wa aqimus sholat, baru baca, baru menegakkan sholat. Tapi utama yang kesehariannya, karena ini berat juga kan Mbak. Yang ketiga baru sedekah. Nah, tadi Bapak Bupati tadi sudah menjelaskan kapan bacanya, kenapa harus bangun malam, baca Qurannya kapan. Nah, kita menyadarkan menggabungkan Fatir 29 dengan Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan Al-Muzammil 7. Ya ayyuhal muzammil, dipanggil oleh Allah kita, hai orang-orang yang berselimut. Selimut hidup, selimut hidup. Nah, pokoknya berselimut lah ya. Bangun, suruh bangun untuk sholat. Qumil laila illa qalila, bangun walaupun hanya sholat, walaupun hanya sebagian sedikit, tapi bangun malam. Terus suruh kapan bangunnya? Ditentukan oleh Allah bangunnya. Ternyata bukan 2/3 juru bangunnya. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu 1/2, separuhnya malam. Awing kusminhu atau kurang sedikit. Boleh jam 12 kurang sedikit. Kalau lebih gimana? Dijawab oleh Allah, auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi kalau jam 00 berarti jam 1 masih bisa ya, jam 1. Kelamaan. Kena ketiduran di jam 1 baru Bukan bangun. sedikitnya jam 12 itu ya. Enggak, soalnya Empat. sering juga kan?
Pas jam 12 kurang ketiduran lagi, bangun jam 1. Iya, artinya kesempatan untuk baca Qurannya jadi sedikit ya. Betul. Jadi makanya kita kalau mau hajat baca Quran jam 00 setelah bangun itu kita harus siapkan mental jam 8, setengah 9 itu memang sudah harus rebahan tidur sehingga punya kekuatan fisik. Karena anjuran Nabi kan habis sholat Isya kita dianjurkan untuk segera istirahat lebih awal. Karena kan setiap malam tuh nggak ini kan, nggak tetap, kadang-kadang ada aja ya, kadang malam, kadang-kadang kalau ada acara gitu. gitu. Kalau sudah jam kebiasaan mandi itu kita kayak ada alarm, walaupun nggak bunyi alarmnya, kita sudah bangunan lebih dulu daripada alarmnya. Terus disuruh apa Bapak kita di situ? Di samping tadi sholat di ayat yang ketiga, aujib alaihi warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti termasuk dengan runtut. Runtut artinya bukan dipilih-pilih, tetapi mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, mulai juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 khatam, kembali lagi ke juz 1. Itu runtut, termasuk tartil, termasuk salah satunya itu. Kenapa kita harus bangun malam? Karena kata Allah di ayat yang ke-6, bangun malam pengaruhnya sangat kuat, sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa kita. Kuat, menjadi mentalnya jadi mental baja. Dan ucapannya menjadi mantap. Ucapannya menjadi kuat, mantap, kuat. Artinya apa? Tadi hajat Bapak dengan baca Quran, lisan kita dihiasi dengan Quran, maka apa yang kita ucapkan manjur, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu yang harus kita yakinkan. Kenapa harus malam? Di ayat yang ke-7 Allah menyebutkan, karena sesungguhnya di siang hari kesibukanmu sangat banyak, kesibukanmu sangat panjang. Maka kita mendekat kepada Allah di malam hari. Biasakan kita begadang di malam hari. Terbiasa, kalau udah terbiasa kayak kita pas nonton Piala Dunia itu Pak. Piala Dunia jam 2, jam 3 kita sudah kuat ya. Kuat ya. Jam 1 sudah bangun kita, nungguin, masih ada iklan, masih ada reporter. Beli pecel lele nah. Nonton bola. Pecel lele. Subuh pun tinggal subuh dulu. Pecel lele. Nonton lagi. 12, pecel ayam 10. Jadi motivasi. Ada motivasi, Allah pasti memberikan kepada kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatala asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Pasti Allah memberikan tempat yang terpuji bagimu. Tempat terpuji itu kedudukan, berarti ya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Wa minal laili, dan di sebagian malam itu wa minal laili fatahajjat bihi, bersolat tahajudlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan kita mendekat kepada Allah. Ayam 12 ayat 10. Di awalnya ada aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr inna qur'ana fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatala asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmudah. Itulah kemuliaan kita bangun malam. Apa yang diberikan Allah di malam itu? Waktu Rabbi adkhilni mudakhala sifatin. Allah akan memberikan jalan keluar yang gampang bagi kita. Itu Rabbi
adkhilni mudkhala sidqin, dengan cara yang gampang, cara yang mudah, masuk ke tempat yang wa akhrijni mukhraja sidqin, dan menyelesaikan urusan kita dengan cara Allah yang mudah pula. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gitu Bapak, baca Quran. Bapak sudah bisa? Kalau 12 juz belum Pak, belum sampai. Tapi kalau mungkin ditambah sampai waktu 2 insya Allah sih bisa. Waktunya Itu apa ada? usahakan dari jam 1 sampai terbit suruh, terbit matahari. Kalau setelah itu nggak bisa Pak Haji. Karena umpamanya kita target 12 juz. Kalau umpamanya dari jam 1, kadang-kadang juga kan keluar, kadang-kadang ngantuk dulu, perlu ini lagi kan. Tadi sudah dijawab oleh Allah di surat Al-Muzammil ayat ke-7. Karena di waktu siang itu urusanmu sangat banyak. Kalau sibuk urusanmu panjang. Maka perintahnya tadi kan ditutup dengan itu. Jadi semampunya berarti sedapatnya itulah sampai itu ya. Banyak, tapi ditarget Bapak. Target ya. Target. Insyaallah. Pelan-pelan nambah. Dilatih Pak. Ya. Latihannya Bapak baca surat terpendek. Ya. Al-Kausar itu. Bagaimana 1 menit Bapak bisa dapat 15 kali. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau seperti itu Bapak bisa sampai 15 kali baca Inna a'taina, itu menjadi pedoman patokan Bapak untuk baca Al-Qur'an. Ya. Jadi Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan nafas. Terus Bapak bacanya tidak harus full suara, pakai desah. Yang penting kedengaran sendiri ya. Ya. Kayak bacaan sholat dengar sendiri ya gitu kan. Dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, tidak mudah capek. Yang Baik. kedua, bisa lebih cepat pelan Baik. suaranya sendiri. Bisa ya. Insyaallah. Nah, mau saya Bapak praktekin fokus kacamata kuda. Nah, kalau Bapak bisa bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran, alhamdulillah kan cair 10 miliar. Amin. Buktiin sama anak sama istri, Bapak berangkatin haji sama haji visa furoda, bayar 2026, berangkat 2026. Amin. Buktiin, Papa duitnya dari mana? Ya dari Allah lah dengan cara ini. Kok Pak Haji yakin sih saya pasti punya di 10 miliar tanpa kerja? Karena kan ada imam, siapa tuh gurunya? Imam Maliki kan dia nggak kerja, cuman duduk manis, hatinya deket sama Allah. Alhamdulillah anggur datang sendiri. Ya. Duit datang sendiri. Nah mau saya, usia Bapak kan udah 63. 3. Udah Pak jangan deket sama dunia, deket sama Allah aja. Insyaallah. Yang ke dunia Nongkrong di pos ronda, kerjaan tinggalin. Sekarang nggak udah. Ngobrol sama tetangga, tinggalin. Ya. Semua yang berbau dunia tinggalin. Karena apa? Nanti Bapak kalau nggak tinggalin nyesel seumur hidup. Apa tuh? Pada saat Bapak mati, meninggal, dikubur, istri sama anak orang terdekat kita yang katanya dia setia, nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi kalau dia nentang, biarin. Kayak saya nih, kata istri saya. Masa bodoh, lu gua. Tapi setelah saya terkabul, sayangnya minta ampun. Insyaallah. Iya. Sebelum saya berangkat, mod dulu kontol papa. Ya ini nih mod dulu. Sebelum papa berangkat. Bahasanya begitu. Iya Pak. Karena ada keberhasilan. Ya, ini barangkali Pak Haji yang salah satu mungkin mereka mencomohkan kita, jangan mewanti-wanti ke kita, ke saya gitu kan. Ya jangan mudah percayalah gitu. Makanya karena belum terbukti kan. Oh Belum iya, ada bukti, makanya jadi Bapak mereka buktiin percaya. dulu. Insyaallah, mudah-mudahan Pak Haji doain. Jadi Bapak sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong.
Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, jangan bolong. Sholat tepat waktu, jangan bolong. Badiah qobliyah, jangan. Itu aja. Nah, nanti pertanyaan dari apa yang sampaikan Pak Haji. Ya. Kan kita mulai jam 00 bangun. Ya. Oke, udah bismillah, udah bisa. Senyum. Ya, kata Pak Haji kan 40 kali ya, Pak Haji. Nah, senyum kan sebelum mandi kan, senyum di atas tempat tidur berarti ya Pak Haji ya. Apa udah jalan-jalan kita senyum? Ya, boleh gitu. Boleh. Ya, senyum pokoknya intinya kan itu. Terus doa kan? Ya. Ya Allah. Nggak terima- boleh doa pakai kata iya. Oh, gitu. Terima kasih Allah. Kan alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Udah terima kasih Allah. Pagi ini saya, Pagi ini istri, saya, anak, mantu, istri, cucu anak, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kasih umur Pernikahan panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, Pernikahan jodoh panjang yang dan punya penghasilan saya Dan punya- sebulan 10 miliar. Oh, gitu. Dan pasti punya penghasilan Sebulan 10 miliar. Itu ucap terus ya setiap habis bangun Setiap tidur. hari karena ucapan adalah Baik, insyaallah. doa. Nah, itu ucapan itu belum kita continue juga ya. Kadang-kadang nggak pakai doa tuh langsung. Bol. Temen SD saya, temen TK saya. Temen TK, temen SD. Temen SMP. Temen SMA. Temen kuliah saya, temen kerja saya. Tidak ada yang percaya ilmu RDAY. Sekarang temen TK saya, SD, SMP, SMA, temen kuliah, temen kantor sekarang. Dulu baru percaya apa? Setelah saya pakai Hammer. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang pakai Hammer. Yang pakai Hammer saya doang. Baik. Reuni lagi kemarin saya pakai Robicon. Amin. Nggak ada yang pada pakai Robicon. Saya doang yang pakai Robicon. Nggak ada yang pakai Velfire. Saya aja yang pakai Velfire. Temen TK, SD, SMP, SMA, kuliah, temen kantor nggak ada yang pakai Velfire. Saya doang kemarin. Dia bilang luar biasa Ji ilmunya Allah. Ah begini. Asal lo jangan ngecibir dulu karena lo belum praktekin. Coba lo praktekin. Begitu. Jadi Bapak buktiin dulu. Bapak pakai Robicon. Amin. Nanti orang pada takjub, Pak. Gila lo usia 63 pakai Robicon. Iya dong, gue pakai ilmunya Allah. Baca Quran 12 juz. Kenapa sih Pak Haji yakin dengan baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz? Karena saya lihat Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya satu malam khatam. Ada lagi Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Nah mau kita 12 juz nggak bisa, harus bisa. Lawan. Biarin orang di luar sana ngomong jelek. Itu urusannya dia sama Allah. Yang penting kita praktekin ilmunya Allah. Gitu. Saya nggak setuju Pak. Ikut multi level marketing. Ya Allah, ujung-ujungnya suruh dagang. Kan kita udah tua mau dagang apa? Pengalaman saya dulu waktu muda Pak. Hah? Ikut-ikutan gituan. Multi level marketing. Iya, terbekal. Kaya gak? Enggak. Yang kaya yang pemiliknya. Nggak usah. Saya nggak setuju ikut multi level Dulu, Pak, marketing. waktu muda tuh ke teman-teman Iya. gitu. Kita ikut multi level marketing rambutnya hitam. Sampai rambutnya putih nggak kaya-kaya. Kok gitu? Iya. Lah tuh sampai duduknya di karpet. Selonjor aja rambutnya putih. Enggak. Hah? Yang biasa beli tutup. Kata ini yang biasa beli tutup. Ya udah beli di mana? Terserah. Sambalnya banyakin. Jadi saya mau Bapak buktiin. Amin. Nggak mungkin ilmunya Allah yang jelas-jelas ada di Al-Quran bohongin kita. Nggak mungkin. Ya betul bos? Iya, Kan ada dasarnya di Al-Quran. Al-Muzammil ada. Di Fatir ada. Di Nuh ada. Di Nuh apa di Nur? Di Nuh ada. Nah Bapak tinggal melaktekin. Jadi kalau orang bilang, Pak hati-hati Pak. Iya Papa udah hati-hati, tenang aja. Pak awas lupa aliran sesat. Iya Papa udah pelajarin. Kenapa sih Papa pede bener tuh ilmu? Kamu jangan marah ya. Ini ada di Al-Quran sayang. Coba kamu buka deh. Itu ada. Jadi tahajud itu bukan sepertiga malam Pak. Bukan di Al-Muzammil ya. Suratnya 1/2 malam. Berarti kan 1/2 malam jam berapa? Setengah malam jam 00.
Nggak ada loh di Al-Quran tertulis Kalau sepertiga malam. tuh Ah? Berapa jam berapa? Seperdua malam. 1/2 malam. Sepertiga malam, seperdua malam, 2/3 malam. Itu yang benar yang mana? Kalau di Al-Quran ayatnya Nisfa. Nisfa. Ayatnya nisfahu. Nisbau itu separuh ya? Separuh. Separuh malam ya? Nisfu Sa'ban. Ya, separuh ya. Berarti purnama. Ya, nisfu. Tengah-tengah Pertengahan. malam. Karena tengah-tengah Sa'ban. Berarti Kalau pertengahan nisfahu, malam dari jam 6, jam 12 malam ya. berarti jam 12 Iya, iya, bangunnya. kita ikut Al-Quran aja, dasarnya Nah, itu dia, Al-Quran, Pak Haji. Al-Quran, Al-Quran. Karena kitab kita Al-Quran. Insyaallah. Ini kan orang enggak tahajud jam 3:30. Lah, itu namanya orang malas mau deketin subuh. Tahajud mulainya jam 3. Itu orang malas mau deketin subuh. Tahajud tuh jam 00. Bangun. Senyum. Mandi. Kenapa mesti mandi? Biar kitanya juga semangat. Buktinya kebo tiap pagi mandi. Masa kalah sama kebo? Kedinginan. Ya latihlah. Terus tahajud. Terus baca Quran. Kenapa baca Quran gak habis sholat subuh? Enggak, kenapa habis duha? Duh, duha tuh waktunya kita dunia. Udah gak ngurusin akhirat lagi. Kan akhirat tadi malam udah. Ini enggak. Karena kita membela diri karena kita pensiunan, baca Qurannya habis duha. Lele. Justru umur kita pensiun, kita sukses. Contohnya siapa? Pemilik KFC, Kolonel Sanders. Dia udah pensiun, rambutnya udah putih, kaya raya sedunia ada KFC. Bapak coba ke Mekah, ada KFC. Bapak mau kemana? Ke Semarang, ada KFC. Nah, gue setuju itu. Jangan di hari tua kita malah harus seimbang. Malamnya Allah, paginya, siangnya, sorenya dunia. Lihat dah Pak. Apalagi Bapak reoni SD. Pakai Robicon. Oh geger loh bos. Bos nggak salah bos pakai Robicon. Iya dong. Gue meraktekin ilmunya Allah bos. Nah gitu. Kalau sekarang pakai motor cicilan Pak ya. Nah, gelo. Udah motor cicilan lagi. Janganlah. Jadi Bapak paksain itu ya. Insyaallah barakallah. Harus jam 00 udah mulai aktif. Amin amin. Lihat hasilnya Pak. Amin amin. Dan Bapak nggak boleh nanya sampai kapan ya. Ya nanti keblok. Amin amin. Kurang apa lagi gue enggak entar keblok. Udah Bapak tinggal praktekin aja. Terusin ya. Bisa? Dan itu terus menerus Pak Haji ya. Iya Jangan berhenti ya. dong. Soalnya kan Maksudnya teman sholat Bapak malam dikubur itu nanti baca Quran. Baca Quran itu tanpa putus terus tidak ada batas maksudnya. Batas Nggak mungkin ada. berapa kali harus berapa bulan, berapa tahun gitu enggak ya. Kalau itu enggak ada batas ya. Ini Pak Haji yang mungkin jadi persoalan dari saya kan tadi saya bilang memang saya tidak punya penghasilan ya, tidak punya kerjaan. Kan tadi imam siapa namanya nggak punya penghasilan guru ngaji. Imam Maliki kan nggak punya penghasilan. Yang ini Pak Haji, sekarang kan tadi Pak Haji jangan putus Sedekah. Ada sedekahnya kan. 1.000 boleh. Nah sekarang gini Pak Haji. 2.000 boleh. Nah itu maksud saya. Jadi gini kan sedekah kalau Pak Haji sedekah Jumat berkah ya kan. Sedekah buat dermaga harus 1 juta. Waduh, jangan sejutanya dari mana nih dalam hati. Nggak apa-apa, Saya Bapak kan pengen- belum saya ada. pengen itu, Pak. 10.000 dulu Jadi boleh. gini Pak Haji, sekarang bismillah saya mau akad, ikrar ya kan. Mungkin yang sedekah hariannya Iya. saya udah siapin nih. Karena dari mulai Agustus kan, saya udah siapin nih buat yatim kan. Saya mau anggarkan 50.000 kan. Selama ini kan memang saya nggak pernah sedekah subuh kan. Paling Iya. semuanya paling 5.000 ke kotak Jangan. amal masjid kan. Ya sesuai dengan kemampuan saya yang ada Paksain. saya. Tapi mungkin kata Pak Haji harus paksain kan. Paksain. Nah, bismillah mulai akad dari ini. Ya mudah-mudahan Pak Haji doain saya ada rezekinya. Pasti rezeki ada ya. Pasti. Saya mulai akad hari ini karena dengan melengkapi ibadah rutin ritual saya dari mulai ilmu Pak Haji yang ingin saya amalkan ini mulai hari ini, mulai dari kemarin yang saya terikatan tadi sampai hari ini dan seterusnya mudah-mudahan sepanjang hayat saya. Yang mungkin yang belum saya terpenuhi salah satunya sodakohnya.
Oh, Mungkin iya. kalau amalannya, qiyamul lailnya, tahajudnya, baca Qurannya semampu saya, mungkin ya tadi mungkin yang biasanya saya cuma hanya 1 juz 1 hari, itu pun bukan malam hari bacanya. Kadang-kadang sore, yang 1 juz itu dicicil Pak Haji. Dicicil kadang habis subuh, kadang nanti ba'da asar, itu 1 juz dapatnya. One day one juz itu udah biasa tuh, artinya bisa udah niat biar dulu dari ilmu dari teman satu, coba Bapak amalkan one day one juz katanya. Cuma waktunya bebas kan gitu. Ya udah saya amalin aja itu. Udah lama juga itu, Pak. Jadi artinya baca Quran alhamdulillah ketemu sarannya dari Pak Haji, harus jam 00 baca Quran 12 juz. Ya Allah. Bismillah ya bilang mulai. Tapi kan dasarnya Al-Quran kan? Betul, Al-Muzammil. kan tadi udah ada Bapak saya dengarin juga itu YouTube juga Bapak tuh kan. Dari Al-Muzammil. Ya udah bismillah. Dan itu mulai pertama kali saya dapatnya 3 apa 4 juz Pak Haji. Semalam itu ya, sampai karena kan masih. Kalau sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sama sholat Ba'diyah Qobliyah, dasarnya surat Fatir 29. Di situ dibahas ya. Iya, iya. Jadi Bapak jangan bilang, anak-anak misalkan sama istrinya, Pak, emang dasarnya ada wajib sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Ba'diyah Qobliyah, itu kan nggak wajib Pak. Bapak jangan lawan dulu. Ya. Tapi kita udah tahu dasarnya surat Ya. Fatir. Tenang aja dulu. Nanti buktiin pada saat cair 10 miliar. Baik. Atau Bapak beli Robicon. Atau Bapak punya Robicon. Nanti dia tanya. Amin. Ada Robicon. Wah, Amin. ilmu apa tuh Pak? Nah baru. Jadi Pak Haji saya mau akad untuk sedekah. Iya. Mungkin belum bisa 1 juta per minggu ya. Nggak apa-apa. Saya mungkin 1 juta untuk 1 bulan. Boleh. Untuk sedekah berkah, Jumat berkahnya. Iya. Untuk yang hariannya saya mungkin 50.000 Pak. Boleh. Akad Bismillah ya. Per hari? Per hari. Sedekah subuhnya. Sedekah subuhnya. Jadi mulai saya udah siapin uang yang untuk 1 bulan 1.500.000 berarti ya. Sama yang buat cover yang buat sedekah berkah Jumatnya. Ya, Saya Jumat siapin Barokah 1 potong juta. sapi. Iya, jadi saya siapin 2.500.000 untuk sedekah. Jadi mungkin saya bayarnya nanti Pak, lihat transfer aja Pak Haji ya. Pak Transfer Bapak aja. ya. Wah. Nanti saya versi insya Allah mudah-mudahan yakin 2.500.000 berarti sebulan ya Pak Sebulan. Haji ya. Sedekah itu karena sebelah kok doa mungkin lemotnya mungkin di situ mungkin ya wallahu alam karena Doa tuh pesawat. ya Aminnya itu nekatim sedekahnya yang roket. belum Pak. Aminnya belum negatif paksain roket. gitu ya. Sedekahnya bahan bakar. So, baik. Kalau bahan bakarnya kita nggak ada, cuma ngandelin roket. Baik. Nah itu yang belum yakin saya tentang kekuatan saya ingin mensodakohkan harta walaupun mungkin tidak punya karena memang saya pelit mungkin ya. Saya pelit dalam diri saya. Selama ini seadanya, seikhlasnya kan. Gue setuju nih ngakuin. Saya sodakoh seikhlasnya kan. Kadang-kadang itu kan. Nah kadang-kadang kalau ada teman saya tuh kan setiap subuh tuh habis sholat subuh ngisi otak amal masjid Pak. Ya 5.000, saya lihat 5.000, 10.000 paling banyak. Saya juga gitu-gitu Tapi nggak nendang Pak kalau kita sedekah di masjid Pak. Nggak itu dia. nendang. Begitu saya lihat RDAY, oh iya. Ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, yatim tahajud. Sebelum privat saya sebetulnya udah kesini Pak. Oh udah. Udah kesini sama mantu saya Iya. bawa. Karena kan yang bisa kan kalau kita kan gaptep sekarang kan Iya. lihat bagaimana coba berarti ada di YouTube saya bilang ada alamatnya nih pakai Google Map bawa anak saya mantu saya pakai dia kan saya nyupir jadi itu nyampe juga ke sini kan ya oh ini saya kemarin saya ijab tuh sama mantu saya di situ tuh, tanggal berapa ya sebelum Agustus lah tanggal masih Juli akhir tuh kalau nggak salah saya ke sini ijab sama anak saya juga ijab saya juga ijab. Nah di situ meneteskan air mata tuh sampai anak saya juga nangis. Haru anak-anak yatim saya juga anak-anak yang tadi tuh anak yatim yang kecil-kecil tuh Pak Haji. Subhanallah mungkin inilah salah satu doa mereka yang diijabah ini. Salah satunya. Kalau mungkin kita mungkin mantul ya artinya lembut itu. Iya. Kalau kita nggak makbul ya barangkali itu salah satu. Saya akui Pak memang mungkin itu yang menghambat doa-doa ini barangkali selama ini kita doa ya mungkin kok nggak merasakan itu mudah-mudahan dengan dilalahnya asbabnya ilmu Pak Haji ya saya bisa memaksakan ini dan Allah kasih rezeki pasti sama saya ya dengan bisa meningkat dan nanti sedekahnya insyaallah Pak, sekarang ijabkan begitu Pak. Bapak udah maksain sedekah 50.000 per hari sedekah subuh.
sedekah Jumat Barokah sebulan 1 juta. Itu buat teman kita dikubur, Pak. Amin. Soalnya kita lihat nih, saya kan punya papa meninggal dari tahun 73. Dikuburnya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo. Saya udah 3 tahun gak nengokin. Gak sempet, Pak. Sibuknya ngurusin tamu-tamu nih. Kan minimal kalau kesana 3 hari. Ziarah, Iya. istirahat sebentar kan pulang. Kalau nggak PP pulang pergi. Ya 3 hari dah. Belum saya tengokin loh, Pak. Ada lagi kameramen. Tinggalnya di Bogor. Bapaknya di kuburnya nih, di Penjalu, sono deket Tasik. Saya tanya, namanya Pak Nur. Pak Nur, udah nengokin kuburan papanya belum? Nggak sempet Pak Haji, kuburannya di Penjalu. Mungkin lu juga jarang kali. Udah berapa tahun? Ada 5 tahun. Tuh 5 tahun dia belum nengokin kuburan bapaknya. Ya, paling Jadi setahun sekali. Kita setahun sekali paling pulang. Bapak karena dekat. Enggak, saya Sukabumi itunya. Iya, Bapak Sukabumi. Tinggal di mana? Di Tangerang, kalau saya asli Sukabumi. Tangerang Sukabumi dekat. Iya, Ini kan Tangerang. jauh, saya jauh. Nah, Pak, kita nggak bisa ngandelin istri sama anak kalau kita udah mati, amit-amit yang baik. Betul. Baik. Mah, nanti kalau aku meninggal tengokin kuburannya Mas, tahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Iya kalau sempat, tuh kurang ajar gak? Tapi giliran dia bulanannya kita telat, marah-marah. Iya, iya. Bulanannya telat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kewajiban lu sebagai laki tuh. Tuh jadi ngebahas ribut. Nah mau saya, udah Pak sedekah paksain buat teman kita dikubur. Baca Quran juga paksain buat teman kita dikubur. Sholat badiah qobliyah paksain buat teman kita dikubur. Sholat tobat paksain buat teman kita dikubur. Setuju gak nih bahasa saya? Setuju. Nah ya kan? Pasti setuju. Orang kadang kita masuk angin aja, minta kerokin istri aja, istri ngerokin sambil marah-marah. Tuh kan lo, gara-gara mandi malam-malam nih. Iya, Tuh kan lo, gara-gara pulang telat. Makanya pulangnya jangan malam-malam, tapi sambil Iya. ngerokin. Masya Allah. Tuh istri Pak, Tuhan. kok gitu Pak Haji? Lah kan gue sindir. Iya, iya. Dikerokin Pak, tapi mulutnya istri nggak bisa berhenti, ngomong aja. Iya, Tuh. betul, nggak ikhlas berarti. Iya, papa kalau pulang malam-malam tuh, Iya. jadi tuh, ya elah, lu ngerokin diem apa mulut lu? Iya, iya. Enggak. Nah maksud saya apa? Yang lebih setia tetap Allah Pak. Lebih baik kita berkiblat sama Allah aja, sama Al-Quran. Siap, siap. Istri karena kita udah berkeluarga ya wajib lah ya. Tapi tetap kita 100%-nya ke Allah. Pasti. Jangan, Pak kan aku istrinya. Dalam hati kita, ya iya lo duitnya. Iya. Tapi kesetiaan lo tetap Allah yang setia. Iya betul? Bini gue nonton gak? Nah, dikasih asap. Pak Haji nih Pak Haji, kaitan dengan yang tadi sholat malam sholat tobat ya Pak Haji ya. Ya. Ini nyambung nih ke cerita rangkaian ibadah dulu nih Pak. Saya mungkin banyak yang harus ditanyakan nih Pak Haji. Jadi dari mulai doa ya, doanya itu tadi yang mungkin Bapak ajarkan ya. Alhamdulillah pagi ini 999 kali. Nah ini kaitannya yang 999 kali itu diucapnya berapa kali? Berapa maksudnya? 27 kali sehari. 90 Ratus. Oh 999 kali itu per dikali harinya. 27 kali. Oh dalam sehari 27 kali. Minimal. Makanya itu kan saya mau tanya itu Pak. Bapak sambil makan, Bapak sambil mandi, Bapak sambil Jadi, bebenah, Bapak sambil Bukan cuci 9 piring. kali, kalau saya udah lakukan 9 kali Pak Haji. Artinya 999 kali 9 per hari. Oh nggak boleh, 27 kali. Oh, ada saya Lihat hasilnya, Pak. Pemahamannya gini, 999 itu dicicil 27 begitu. Ada Iya. pemahamannya begitu lagi kan? Bos, terangin bos. Mana? Jadi saya masih rancu itu Pak yang amalan dari Iya. Pak Haji alhamdulillah. Coba Pak Pak Haji Haji. kan sering menyampaikannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tiada kata lain kecuali alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah. selalu, nah syariatnya
kita biar termotivasi kan ada hitungannya Pak Haji nyampaikannya 27 kali. Itu dalam rangka untuk kita membiasakan itu. 909 potong Pak. 27 itu mulainya Dari jam- bangun tidur. Bangun tidur sampai tidur. Sampai mau mau tidur. Oh, itu berarti bisa saja. Panjang. Sambil apapun. Jadi tidak harus posisi zikir, tidak bukan Pak Haji bukan ngajari zikir, diem jadi- 999 kali. Contoh Pak, contoh aja ya. Ya. Saya biasa lah habis asar nih Pak. Ya. Habis asar saya apa namanya? Ucap alhamdulillah itu 999 dikali 9 kali habis asar itu dari jam habis asar sampai Boleh jam tuh 5. nyicil. Ah, itu 18 kali lagi. Baru 9 kali tuh. Baru 9 Ya. kali. Oh, begitu. Maksudnya 27 kali itu dalam sehari ya. Habis subuh, habis duha 55, habis duhur, gitu, Pak habis Haji. asar, Saya habis maghrib, salah persepsi habis berarti. isya. Pikir saya 99 itu cuma sekali setiap hari gitu. Sambil apapun Bapak lagi jalan. Pokoknya ucapan kita alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah sehingga kesandung pun Amin. Ayo Latahnya itu. kita biar latah. Amin. Dan tidak ada sifat itu akhirnya tidak muncul karena kita selalu Ah, bersyukur. ini dia sifat ini ada di istri aja semua nih, Pak. Nah, udah ya, berarti 999 per harinya 27 kali ulang-ulang. Berarti 27 kali 999 itu kan Ya. maksudnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Ya. hanya zikirnya alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Ya udah paham. Kenapa? Tadi nggak paham saya. Kenapa Pak Haji ngajarinya dengan alhamdulillah? Karena bersandar pada la ing sakartum la azidanakum. Itu aja. Baik. Jadi menjadi syarat Syarat. untuk diberikan rezeki yang berlipat ganda. Syarat itu kan syarat Syarat. la ing sakartum. Jadi Iya. apabila kan gitu kan lam tauhid, lam syarat. Iya, Apabila kamu bersyukur, Syukur. apabila kamu bersyukur, maka pasti pasti Allah Allah memberikan melipat gandakan nikmatmu. Nikmat Tambah. berupa rezeki. Nikmat berlipat ganda. Syaratnya harus bersyukur. Bersyukur. Bisa? Insya Allah. Harus Pasti. Ajarin, centongin duit cair 10 miliar. Alhamdulillah ya Allah berikan keteguhan kekuatan kepada diri saya untuk amal istiqomah ucap alhamdulillah dalam sehari minimal 27 kali dalam sehari semalam kali 999 kali alhamdulillah saya bisa ucap dalam sehari. Amin. Kabul dibaca aja. Ini amalan ini ya. Itu satu. Yang berikutnya Pak Haji masih banyak nih pertanyaan, boleh kan? Boleh. Nah, ini saya lakukan sholat taubat nih Pak. Sholat taubat yang ini 18 karakter ya, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri setiap orang termasuk tiap saya ya. Ini saya udah lakukan sholat taubat ini apa sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang. Ini kan saya baru sholat baru 3 kali ya yang saya Pak, alami. sekarang kalau kita nyikat kamar mandi, kalau lantainya udah berkarat, apa sekali gosok seret? Diulang-ulang. Jadi yang 18 ini kan ba'da maghrib sampai menjelang isya. Ya. 18 berarti sifat 18. Niatkan untuk sholat tobat setiap 2 rakaatnya untuk pen 1 maunya gundah. Itu kan niatkan kan? Dari 18 yang mana dominan? Dari yang 18 itu yang Bapak yang dominan kan? Maksudnya Ya. yang dominan ada 5 minimal 5 kali 10, 5 kali 10 itu sudah kita lakukan. 50. Berarti katakanlah ini yang biasa jengkel atau Ya. biasa mikir. Nah itu Ya. yang sering kita mikir, Ya. kapan duit tidak datangnya. Kok ini Pak Haji seolah-olah kok bohong gitu kan. Begitu Ya. kan ngomongnya kan begitu dalam batin Ya. kan bener nggak ini, bener nggak? Nah, kayak gitu tuh Pak. Ya. Kayak yang sifat-sifat gitu tuh. Bener nggak ini, yakin nggak gitu. Nah, itu Allah. Berarti kan kita nggak yakin sama Allah kalau begitu kan berarti. Pak, Nah, kalau ini, Pak. ilmunya RDAY nggak manjur, kok presiden datang, kok menteri datang, kok kapolda datang, kok pangdam datang, kok dirjen datang, kok lurah datang, kok bupati datang,
Kok wali kota datang? Berarti kan ini ilmu luar biasa. Tinggal kitanya Iya, iya. yakinnya belum tingkat dewa. Iya, betul. Nah, coba praktekin dulu. Jadi ini Pak Haji. Berarti yang salah bukan ilmunya, karena kan ilmunya udah dipraktekin. Jadi presiden, jadi menteri, jadi dirjen, jadi gubernur, jadi kapolda. Dia berhasil. Berarti bukan yang salah ilmunya, tapi kitanya yang belum masuk ke keseriusan. Belum klik berarti ya. Nah, Berarti ini dilakukan bukan sekali Pak Haji ya. ya, Berkali-kali ya. ya. Ada batas minimal atau maksimal nggak Pak Haji? Maksudnya untuk melakukan sholat tobat ini? setiap sampai nanti kita mati. Oh, sholat tobatnya setiap Sampai malam kita juga. cair aja dah 10 miliar udah setelah, Oh, gitu. setelah itu jangan sholat tobat lagi dah. Kan udah setok, udah terkabul. Ya pokoknya Nanti punya hajat lagi sholat tobat lagi. baik. Berarti ini Pak dilakukan juga bukan sekali ya. Jadi Diulang-ulang. pemahaman kita yang dia dengar dari YouTube apa itu kan? Seolah-olah Nih, Pak, sekali cukup. orang 18 nanya gini, kali. Kenapa sih Pak Haji gue mesti sholat tobat? Bos, dosa lu tuh ngomongin orang emang nggak dosa? Itu dosa. Ngapusnya pakai apa? Sholat tobat. Lo ngerasanin bini lo. Ngerasanin. Gerumang sama Ya, bini lo. Ya. Kadang-kadang Emang tuh nggak dosa? bikin Dosa. genje, bikin jengkel istri Betul. umpamanya kan. Bikin Gimana cemburu. ngilanginnya? Sholat tobat. Makanya ini udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia sholat tobatnya 57 kali sholat tobat. Kalau kita 68, lebih banyak kita. Nah dia Pak, gue ngelirik nih tanah gue di Beiji. Ting, 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 ting. Jadi milik. 10 hektar yang sekarang jadi perumahan Beiji. Itu kan Pak Nasrullah. Dia udah meraktekin ilmunya Allah dengan sholat tobat. Nah contohnya ada. Kenapa nggak kita nyontek aja? Ngapain kita bikin hajat kita terkabul, kita bikin kelamaan udah aja. Kita kan orang Indonesia, duplikasi. Bapak ingat gak zaman dulu? Mobil Panther dibikin Pajero ada, mobil Panther dibikin Suzuki Psychic ada, mobil Panther dibikin Escudo ada, betul gak? Itu orang Indonesia tukang niru dan tukang tipu. Tapi manjur gak? Laku tuh di pasaran, Bapak lihat gak? Panther zaman dulu. Mau coba Panther bentuknya kayak Escudo. Ada gak? Oh banyak. Ya kan? Panther. Kijang Innova. Ada jantan Rider. Ada lagi jantan apa tuh? Aduh Indonesia. Ada lagi Rover. Aduh. Itu kan kerjaan orang Indonesia. Tapi laku gak? Laku. Nah mau saya gini Pak. Udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Kenapa nggak gue tinggal tambahin doang Pak Nasrullah 57 kali sholat tobat. Gue 68 lah ikut ilmunya Pak Haji RDAY. Gue tingkatin dong di atas. Kalau Pak Nasrullah 10 hektar. Gue kalau bisa 20 hektar. Gitu. Nyambung gak maksud saya? Amin. Terus apa lagi? Satu ini sholat tobat udah oke clear ya. Jadi Badia Qobliyah. Badia Qobliyah insyaallah. Nah, oke. Udah dia jalan. Bangun tidur senyum. Ini udah lakukan. Mandi pakai pandan 9 lembar. Nah, ini 9 lembar nih, nyambung. Jadi saya gini Pak Haji, kan 9 lembar kan itu masih ini. Kita ambil lagi 9 lembar. Jadi di situ dua ikat 9. Dua ikat. Seikat aja 9 Nggak apa-apa. lembar. 2 ikat nggak apa-apa. Bapak lebih bagus lagi. Ada kadang 3 ikat kembali 27. Waduh, lembar. lebih bagus Kalau 27 lagi. lembar sama aja nilainya jadi 9 juga sih. Boleh, bagus Kalau Pak. dihitung 27 ikatannya nilainya 9 Bagus, juga. boh. Gue salut. Kemudian ini Pak Haji buat ngerendam, ini air pandan. Ngerendam celana dalam. Buat masak. Bagus sih nggak apa-apa itu Pak. Waduh, bagus Nah, banget ini kan Pak. saya tunjuk Bikin tadi. kita perut kenyang Pak. Jadi beras kita utuh nggak pernah habis. Modelnya untuk kayak itu. menaklukkan istri juga kan, Iya. menaklukkan istri, anak-anak tadi kan. Kayak siapa supaya- namanya itu Joko Tarub. Jadi gini, Pak Haji. Joko Tarub. Ini, Pak Yang Haji, ngambil gini. berasnya sebutir. Si itunya tuh bidadarinya. Nawang Wulan. Bawa gitu juga. Boleh nggak Pak Haji isi celana dalam istri? Iya. Kita ambil, Iya. kita rendam di situ, di ember sama celana dalam saya boleh? nggak? Boleh Pak, bodoh. Sama pandannya. Waduh, luar Karena habis biasa. mandi itu kan masih bersih. Itu air dingin Pak, dicampur celana dalam istri sama bapak, itu anget sendiri.
Dia nanti bingung. nanti buat itu Pak Haji. Buat nyuci beras itunya. Boleh, Ya, boleh, ya, boleh. Ya, kita aja. Pak, maksud saya gini Pak. Ilmu yang tadi Bapak tanyain dan saya jawab, walaupun saya guyon-guyon, sebenarnya benar karena ini ilmu kearifan lokal. Ingat gak zaman dulu kita kecil Pak, Bapak di Sukabumi. Kalau kita anyang-anyangan, obatnya apa Pak? Jempol kita diikat pakai jerami, pakai batang padi. Kalau sekarang kan nggak ada batang padi, diikat pakai apa jempol kita? Pakai karet. Kalau perut kita anyang-anyangan, zaman dulu Pak, ngusir lalat, nggak ada obatnya, baygon juga nggak ada. Jadi gimana kalau kita jemur ikan asin? Pakai daun pepaya. Jadi ikan asin dijemur, nanti dikasih sebelahnya pakai daun pepaya. Nggak ada lalat, nggak ada belatung. Kok Pak Haji tahu? Lah kan nenek gue kan tanya, yang itu pepaya buat apa? Zaman dulu kan nggak ada kulkas. Iya. Di dapur nggak ada kulkas. Jadi nyimpannya pakai apa? Itu daun pepaya. Ini ilmu kearifan lokal. Bisa? Bisa. Oke. Sebetulnya supaya bagaimana istri dan anak-anak Menaklukkan. menaklukkan istrinya nanti percayalah. Pakai air cebokan kayak tadi Iya. yang istrinya datang suaminya nyerahin uang gajian semuanya. Oh, gitu ya. Bisa? Pakai air cebokan kita ya. Iya kan belum dicoba. Coba dulu. Udah sih air cebokan. Terus Terus tiap hari ditampung, terus. Ditampung, nanti Ya. pakai nyuci beras buat Ya. minum juga anak-anak segitu. Ya, Ada lagi? Tapi nyumput-nyumput kalau ketahuan nggak Ih, mau. jangan. Waduh. Ini apa nih? Cara dalam udah bekas pakai kok dipakai Iya. air campur itu pun ya. Nah itu Pak, insya Allah jadi bisa saya lakukan. Praktekin bisa? Praktekin dan sudah berjalan. Oke. Ya. Dan saya lihat memang udah mulai ada perubahan anak-anak, terutama anak saya yang memang susah sholatnya Pak. Yang kedua nih. Ya, jangan dipaksa Pak, nanti berantem. Ini yang kedua. Saya nggak pernah maksa anak Ini saya. mungkin persoalan dengan anak saya nih yang kedua Pak. Anak saya ini memang kalau sholat susah Pak. Setiap hari saya bangunin tuh subuh. Padahal kan dia udah gede. Yang belum nikah ini satu persoalannya bagaimana supaya anak saya bisa punya jodoh lah bulan ini. Punya jodoh. Kalau yang dua kan udah nikah nih. Yang paling kecil sama yang paling besar. Pakai cebokan alat kelamin Bapak aja. Ini kan dipraktekin sama anaknya. Diterima kuliah tanpa tes, jalur undangan. Nah itu untuk kuliah ya. Diterima kerja, sekarang jadi pramugari terbang. Sekarang supaya punya istri anak saya. Sama. Oh gitu pakai itu aja. Ngomongnya aja, ini dapat kerjaan ini dapat jodoh. Oh gitu ya. Nanti pas sampai Nikah tahun ini anak saya, putri saya. gitu ya? Iya Sambil beras. nyuci beras atau mungkin biasanya kan dia punya teko suka masak air sendiri buat kopi. Di situ kita ulek-ulek. Iya ulak-ulak. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, nikah tahun ini. Kan anak saya dokter. Suaminya dokter. Nomor 2 dokter, pacarnya dokter. Nomor 3 anak saya dokter. Pakai itu aja cebokan. Manjur. Oh nggak pakai fotonya dia di. Nah, kelamaan bos. Siap. Mumpung alat kelamin Bapak masih berfungsi. Siap. Kalau udah mati susah, mesti Nah, pakai ini air keras. berfungsi, Tapi udah nggak gini lagi. Pakai air keras, biar keras pakai air keras. Difungsikan lagi. Iya keras, pakai air keras. Siap. Apalagi ya Pak Haji. Tadi sudah berarti anak saya untuk supaya bisa nikah. Kemudian juga anak saya yang satu yang terakhir ini kan punya usaha travel Pak Haji. Sekarang ini masih ini kan bolak-balik ke Mekah nih, di Mekah sekarang nih. Kebetulan istrinya di sini, istrinya kerja juga. Nah itu bagaimana nih supaya ada usahanya lancar, berkembang, berkah dan Kan nanti Bapak meraktekin ilmu RDI kan sebulan cair 10 miliar. Kasih aja dia modal. Nih lo beli gedung. Nih lo beli visa. Nih lo gitu. Gitu Pak. Bapak yang modalin. Kan saya juga modalin anak saya. Siap. Daripada kamu praktekin ilmu RDI. Nggak mau. Kasih duit nanti dia nanya. Pak kok Papa bisa? Ya lu mau nggak praktekin ilmu ini? Mau Pak. Karena anak saya rajin. Ini anak saya nomor 2 bentar-bentar dateng. Tadi anak saya nomor 1 survei buat acara besok hari Senin. Udah Pak, aku yang booking semuanya Pak. Mahal tahu 250 juta. Ya udah aku 100. Ya udah Pak, dia 100 juta, kita 150. Boleh kan tamu-tamu Pak? Kalau Anda nyumbang, boleh. 1 juta aja jangan banyak-banyak. Kita patungan bos buat acara besok Senin, 1 orang 1 juta, 1 hajat 1 ijam. Harganya kan 250 juta, kita booking. Jadi semua nggak boleh ada tamu. Kecuali tamunya RDI aja. Di mana? Di Sentul, di Raustik Market. Bangunan Belanda, makanannya stick. Waduh, enak bener Pak.
Bapak harus pasti bisa. Kasih modal dia. Nanti dia nurut. Putri saya kan tadinya nggak pernah yang nomor 1 Pak. Boro-boro ngurusin anak yatim. Nggak mau dia. Sibuk. Tapi sekarang dia bilang, Pak besok ke sana yuk kita hibur. Kan udah kemarin. Nggak apa-apa hibur lagi. Ya udah. Survei tadi saya. Pagi-pagi jam 9. Masuknya kan jam 10. Kita antri bentar terus masuk. Saya bilang booking semua buat acara. Berapa? Oh tamu luar nggak boleh masuk Pak Haji, nggak boleh, 250 juta. Ya udah, booking. Jadi tamu lain nggak boleh, khusus kita aja. Bapak juga begitu nanti kasih anaknya nih, Papa modalin terpal kamu 5 miliar. Kok duitnya dari mana Pak? Ada, gitu. Oke? Dia jangan suruh praktek, saya nggak setuju. Kecuali kalau dia suruh rumah Bapak ya kayak Haji Marco, pakai air cebokan, sambil ngomong. Ya serumah nih, mantu saya serumah. Istri kan mantu sama anaknya yang belum nikah nih. Masih serumah. Nah itu kan kalau nikah saya juga sudah di grup, suka ada kan grup keluarga Pak. Saya share nih video pajang bagus-bagus saya masuk. Tapi ada nggak di komen malah tadi hati-hati itu sesat kan begitu. Jadi anak-anak kan begitu. Ya jangan bilang susu sesat, saya bilang pelajari dulu silakan sih. Karena dia nggak nonton dari awal. Ya. Kalau dia nonton dari awal, Ya itu Pak Haji. Jadi mudah-mudahan mereka juga ya anak-anak saya pada ya. Jadi Bapak walaupun istri sama anak belum klop, tapi Bapak mau paksain baca Quran kan? Udah jalan. Mau paksain sedekah subuh? Siap. Mau paksain sedekah Jumat Barokah? Siap. Mau paksain sholat Ba'diyah Qobliyah nggak bolong? Siap. Mau paksain sholat Taubat nggak bolong? Siap. Nah udah itu aja. Siap. Gue jempol 2 nggak 1, 2. Siap. Oke? Siap. Ajarin, centongin duit, cair 10 miliar. Bos, siap-siap dong bos, rombongan masuk bos. Habis. Enggak, grupnya Vita ada tuh. Grupnya Vita. Sama, ya suruh masuk gabung semuanya. Ini kasih uang bibit haji. Iya. Baik. Ini jangan dipakai belanja, disimpan. Ya. Nanti apa praktekin boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Sehari bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Berkali-kali dalam sehari ya? Sehari Boleh. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih teksnya. Ada nanti Bapak kembangkan sendiri Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah. Amin. Son, Anak yatim RDI. kemarin siapa yang jagain mobil bohok makanannya pada hilang? Bisa Santo bin Suwondo. Orang lo gue suruh jagain lo kabur kemana? Uang puluhan miliar. Ke toilet. Ratusan. Harusnya alat kelamin ini dikaretin, son. Cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Hah? Terus Allah sedekah bukan ke anak yatim. Anak kan ke anak yatim bos. kadang boleh apa saja kan. Bonus kan lo dapet ibu yatim son. Ganteng, undang ya, ajak ya, bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak mereka masuk ke almari saya, masuk ke rekening-rekening saya yang semuanya bisa saya gunakan untuk bertransaksi. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi ganteng, kamu ajak, kamu bawa, kamu undang kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang sampai mantap. Gitu. Jadi ini mendatangkan, membuat atmosfer di diri Bapak sehingga kalau atmosfer berarti kan ada gravitasi sehingga semua yang datang jatuh datang tertarik oleh gravitasinya Bapak yang positif. Yakin ya? Yakin. Ya. Jadi ini dibaca, diinikan, dipanggilnya, diundang. Jangan sampai kelihatan istri. Nanti lo dijepret lo pakai karet. Ini apa nih sirik? Lo Sirik apa? kamu katanya. Pokok bawa Maksudnya centong. Pak Haji, ininya. Bos kalau bawa centong sirik, polisi bawa pistol sirik dong. Dan maksudnya ini Pak Haji manggilnya setiap hari atau Bebas. berapa kali? Bebas. Setiap hari, boleh ya? Sesempatnya lo aja. Baik. Baik. Oke? Oke, siap, Pak Haji. Cair ya 10M ya. Amin. Sip, terkabul. Boleh nggak satu lagi Pak Haji? Boleh dong, Kalau masa nggak ini boleh.
Ini kan saya minta izin ilmu Bapak ini yang saya mungkin amalkan buat diri saya juga bisa menolong orang lain, bisa nggak? Boleh. Contoh ada teman umpamanya yang belum mungkin kenal RDAY, kebetulan dia sakit nih sekarang nih. Boleh. Saya yang diguna-guna nih Pak. Gampang. Bapak rendam alat kelamin Bapak di air minum. Air minumnya diminumin ke dia. Bapak celupnya 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambil Bapak ngucap itu. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Kanang B. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Namanya yang sakit siapa? Bin atau binti. Sembuh total. Minumin selama 9 hari. Sehari 3 kali minum. Udah sembuh total. Teleponnya 9 kali. Ya. Nanti kasih dia. Nanti dia buat minum 9 kali 9 hari. Apa setiap kita nanti kasih 9 kali. Sehari 3 kali. Dari kita minumnya dia setiap kali. Lo mendingan bikinnya pakai pakai galon. Maksudnya kitanya Ya, dicelupin alat kelamin lo di galon. 9 kali kita Ya. minumnya. 9 kali kasih dia. Di galon. Lo bikin pakai galon. Hah? Dia suruh minum sehari 3 kali. Oh, jadi bikinnya sekali aja cukup. Sekali aja pakai galon. Oh, pakai galon aja. Kasih galonnya sama dia. Kalau Pas gitu bikin lo nggak boleh ngaceng kan nggak bisa masuk. Ah. Ada nggak alat kelamin lo segede botol galon? Wah, kecil lah. Kecil, ya udah jadi bebas ngaceng nggak ngaceng. Kalau Pak Haji gede kali. Nah ini mau dikecilin sama dia. Ya, itu buat kayak Dia mau ngecilin di apa? Di permak lipes. Oke? Ya, siap. Bisa? Bisa Obatin ya. obatin. Lo subkonnya RDAY. Ya, itulah. Ya, Yang nanti kita- kalau disembuh bawa kemari. Masalah. Untuk guna-guna orang, untuk kayak mungkin kesurupan Pak Haji. Oh, duh manjur lagi. Lo remes alat kelamin lo teplokin ke mukanya. Oh, gitu aja. Langsung dianya sembuh. Sambil ucap doa tadi. Nah, tuh yang di belakang lagi pada kesurupan. Lo teplok-teplokin aja. Gitu ya Pak Haji. Ya itu kan kita kadang-kadang orang, "Pak, mana ini mana nih? Panggil Pak Haji, panggil Pak Kiai," gitu kan. Ngapain? Nggak ada Biaya orang. lagi. Udah aja lo remes alat kelamin lo. Lo teplokin ke mukanya. Langsung disadar. Kalau yang kesurupan gitu kena jin gitu ya. Pak, Bapak lagi jalan nih. Lihat ada kuntilanak. Lo buka aja resletingnya. Lo keluarin alat kelamin lo. Langsung kata kuntilanaknya. Lucu. Lucu. Langsung dia kabur. Lari. Iya, kuntilanak. Tuyul juga gitu. Manjur, Pak. Makanya dulu nenek saya bilang, pokoknya kalau lu mau masuk ke hutan, kan di belakang rumah nenek gue hutan, kebon. Diremes dulu alat kelamin kita raupin di muka, kita masuk, besok kita sore kita keluar. Tapi temen kita sampai besok pagi nggak keluar. Muter aja gitu. Kok gitu Pak Haji? Gua nggak tahu juga nenek gue udah ngajarin gitu. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak, raupin muka baru keluar dari rumah. Nanti Bapak masuk ke dalam pasti bawa duit. Ini ilmu zaman dulu, Bas. Kita mau keluar rumah ya, Ya, raupin muka Bapak pakai pakai remesan. alat kelamin. Nanti Bapak pulang pasti bawa duit. Itu kata nenek gua, orang Kuto Arjo, Purworejo, Jawa Tengah. Oke? Ya. Bisa? Siap. Sip, terkabul. Praktek ya. Satu lagi. Maaf. Boleh. Masa nggak boleh? Ini kan anak saya yang sekarang tadi bikin travel kan lulusan Kairo Pak. Lulus pesantrennya dari Gontor. 6 tahun tuh ya, 9 tahun pengabdian. Kemudian, Pertanyaannya? ya kan kepikin saya dia punya pondok Pak. Karena ilmunya itu kan dia jurusan tafsir lagi. Dia punya duit Nah, enggak? itu Mendingan dia. Bapak yang meraktekin. Ya, siap. 10 miliar kasih dia suruh bikin pondok. Siap. Anak saya bilang punya klinik. Anak saya punya klinik. Punya apotika 24, punya barbershop gitu. Kalau anak saya mah nggak mau meraktekin, tapi sekarang ya Allah, Papa, anak yatim mau dibikin seneng apa? Besok ke Rustic Market. Tanya dulu Pak, ya udah kita survei. Tadi gue survei. Bayarnya berapa Pak? Booking 1 hari dari jam 7 pagi sampai malam jam 7 malam. 250 juta. Kata anak saya, aku yang bayar ya Pak. Ya udah bayar. Semua anak yatim gratis. Nah, dibuktiin dulu bos. Siap. Bisa? Bisa. Oke? Oke Pak. Ada pertanyaan lagi? Sementara cukup Pak Haji. Sip, daripada gue bolak-balik. Salaman lagi, duduk lagi. Salaman lagi, duduk lagi. Terkabul ya?
Yuk, mana? Vita sama siapa? Yang 2 juta mana sama yang itu mana? Tanti mana Tanti? Ini Pak Haji nanti Ya. saya ikut yang mulai ya. Ya, tahajud ya. Ntar malam ya. Yuk. Yuk maju. Oh ini centongnya buat saya. Ya. Yuk. Buat yatim Apa? yang infak. Bapak mau? Iya. Oh iya, Boh. Bukan yang itu, buat Yang sedekah subuh sedekah. sama jual barokah. Iya. Terima bos, tulis namanya. Nama, bin, sama hajatnya tulis di kertas. Tuh, Bapak tulis. Ini siapa? Abu Bakar Idris dari Bima. Ini yang 2 juta. Iya. Oh iya, ini. Kalau kita kan ya kita udah uangnya udah diminta orangnya nggak datang. Uang udah ditransfer tapi orangnya nggak datang. Oh iya. Ya, boleh. Ya, Tanti mana? Sini duduk sini. Sini, sebelahnya Haji Marco. Ini sebelahnya Haji Marco. Bos, shoot dulu bos. Tanti mau promosi dulu bos. Nggak apa-apa, nama grup lo apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Nama saya Tanti, saya pemimpin grup apa namanya? RDAY, anggotanya ada 500 berapa? Ya pakai mic. Hah? Ya, nama saya Tanti, saya memimpin grup RDAY yang anggotanya ada 500-an. 500 berapa? Taruh 546 lah ya. Lu yang punya grup, gue yang apa? 546. Saya memotivasi tamu-tamu saya dari 1, 2, 3 sampai 546. Buat teman-teman yang pada pengen hajatnya terkabul bisa gabung di grup saya. Karena grup saya aktif. Iya, Pak. Saya motivasi gitu lo ngomong. Lo blow on juga tapi grupnya gede lo ya. Daripada si Perry. Perry ngeluarin gue dari grup. Gila gak coba Perry? GG Travel. Bisa aja Pak Haji dikeluarin dari GG Travel. Lanjut. Iya, bagi teman-teman Deketin mic-nya. mau bergabung sama di grup saya, silakan japri saya di nomor telepon HP saya Berapa nomor HP-nya? 0851 Berapa? 0851 Iya. 75 Eh. 44 7678. Ulangi lagi. 0851 7644 Ulangi lagi. 0851 7544 7678. Grup saya anggotanya 546. Iya, Pak Haji. Saya ngerintis dari 1 orang. Sekarang udah 500. Berapa bulan tuh lo ngerintis sampai 546? 7 bulan. Hah? 7 bulan ya? 7 bulan. Grup sedekah juga ada Pak Haji. Hah? Subuh, grup sedekah subuh. Oh, grup sedekah subuh ada ya. Sedekah subuhnya yang dari 50.000. 50.000. per hari. Ya. 50.000 per hari. Lo juga adminnya ya? Iya, Pak Haji. Lo yang ngoprak-ngoprak ya? Iya, Pak Haji. Dan banyak yang pada terkabul ya? Amin. Grupnya ya? Iya. Kadang kan pada japri ke gue. Saya Iya. bilang lo grup siapa? Saya grupnya Tanti. Oh iya. Iya, kemarin juga ada yang udah kabul dari sedekah. Kemarin bersih, rombongan GG Travel ada 600-an orang mau pindah ke grupnya Tanti, boleh gak? Gue bilang, ya boleh tapi bener gak? Benar kata gue. Grupnya GG Travel ada 600, satu lagi 300 berapa gitu. Amin, Pak Haji. Jadi kelebihan apa grup kamu? Yang nanya saya jawab gitu. Yang namanya saya jawab, bisa kalau ada yang mau konsultasi privat ke Pak Haji bisa saya antarin nanti Pak Haji. Langsung mungkin ya, kalau yang dari Jawa mau saya temenin juga bisa. Saya temenin di RDAY juga bisa. Buat pokoknya konsultasi mengenai RDAY saya bantu. Oh iya. Iya. Oke. Ya, Pak. Yaudah, lo duduk situ aja. Yuk, Bapak nanya. Namanya siapa? Nama saya Abu Bakar Idris dari Bima Sumbawa. Abu Bakar Iblis. Idris. Oh, Idris. Idris Pak Haji. Iya. Saya transit dari Tinggal Surabaya gimana? karena punya Tinggal anak. gimana? Tinggal di
Malang tapi ada di Surabaya di anak saya gitu loh. Setelah itu tahu RDAY ini bulan 2, setelah itu saya terbang ke sini. Sudah sekitar 2 bulan nih saya ibadah ekstrim di sini Pak Haji. Ya. Saya pasti punya rumah 1000 meter sama penghasilan tetap 10 miliar gitu loh, Pak. Itu saja. Sama anak saya yang di Cikarang itu kan belum dapat jodoh, tapi sudah 13 tahun kerja di Cikarang gitu. Supaya cepat jodoh cepat gitu. Laki-laki anak saya. Anak Bapak laki perempuan? Laki semua dari Surabaya. Yang pertama, yang kedua ada di Cikarang ini kerja di restoran Korea. Iya. Bapak tinggal di Surabaya. Surabaya di anak saya, iya. Dulu saya itu di Malang, lamanya di Malang, Pak. Iya, jadi Yang belum kawin anaknya kos di Cikarang, Pak. Pak Haji, iya. Sudah 13 tahun mulai 2012 dia pindah ke Cikarang itu sampai sekarang itu loh. Iya. sekarang belum punya jodoh. Belum punya jodoh, iya. Bapak pengen supaya anaknya dapat jodoh, gimana caranya? Iya, begitu. Anak saya laki-laki itu, iya. Iya. Dulu sering pulang ke sana. Pernah pacaran sama anak itu dibawa ke Malang juga, dulu masih ada di Malang. Sekarang itu putus gitu loh. Makanya saya datang ke sini dulu gitu loh. Iya. Jadi gini Pak, kalau mau jodoh, Iya. Bapak cari fotonya, kalau nggak namanya digosok di alat kelamin Bapak. Iya. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Iya, iya, iya. Nggak sampai 99 hari terkabul. Iya. Nggak sampai 99 hari. Amin, Pak. Ada lagi? Iya. Ada lagi pertanyaan? Sudah seperti itu. Ya. Udah. Iya, sudah. Ntar kalau mau nanya lagi boleh ya. Iya. Mbak Vita, Iya, iya. kamu nanya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Vita sih mewakili ya Pak Haji ya dari teman-teman. Terus Vita mau tanya nih Pak Haji, kan Vita di grup itu Vita udah koordinasikan. Di grup Vita, di grup Devita Rangers itu mau mau sedekah potong sapi sama-sama gitu Pak Haji. Nah itu gimana ya? Maksudnya disatuin nanti transfernya kemana supaya nanti kan Transfernya ke rekening RDAY saya. betul. Tapi Namanya dikirim ke Bu Ai, adminnya RDAY, ya, potong maksudnya- sapi. Ya maksudnya pengen satu grup itu nanti semuanya tuh ya kalau yang berkesempatan hadir. Nah itu sapinya tuh ya mudah-mudahan satu sapi tuh namanya kita satu grup itu gimana Pak Haji? Hah? Ya maksudnya Satu kita- grup nggak bisa. Oh nggak bisa. 1 ekor buat berame-rame. Iya, maksudnya kan ada 100 orang tuh, jadi 1 orang kan 1 juta. Nah berarti kan untuk 1 ekor itu tuh milik yang namanya Devita Rangers gitu. Bisa ya Pak Haji? Berapa orang? Ada ini lagi di kolektif 100 orang. Nah yang udah daftar tuh 20 orang. Boleh, Jadi kita- nanti potong seekor. Iya gitu. Kayak maksudnya. Mbak Rati kan motongnya seekor. Iya, iya. Mbak Rati sendirian motongnya seekor. Iya, itu maksudnya jadi Boleh. ini udah gitu motivasi Boleh. semuanya pada Boleh, Bu. mau gitu. Potong Terus- seekor untuk grup Ranger. Iya gitu. Boleh. Grup lain nggak ada. Nanti untuk grup lain motong lagi seekor lagi. Iya gitu. Jadi kita motong maksudnya. 2 ekor. Iya, Boleh. lagi dimotivasiin gitu. Boleh, Nanti, boleh. tapi nanti bukti transfernya gimana ke rekening Pak Haji itu misalkan mandiri semua gitu ya supaya nanti Kalau motong seekor nggak usah kirim ke admin, langsung Iya. kirim ke saya Oh, aja. iya, berarti- Bukti transfernya. oh gitu ya siap-siap ya. Ya. Banyak kok, Mbak Rati. Mbak yang di Malaysia siapa namanya? Lena Huta Suhud. Iya. Mbak Ratna anaknya Hadi Purnomo. Ya ini direncanakan itu kan mungkin 15 September ini gitu. Boleh. Jadi lagi di Kolektif aja. ya kolektifin gitu. Kalau dia kan sendiri-sendiri. Iya. Karena kan dia emang udah kaya raya ya. Ya, Waktu datang ke pasti. sini, ditahu Ya. sendiri. Ya. Ya pastinya kan dia belajar untuk sedekah itu terus-terusan. Jadi Boleh. dengan cara itu. Ada lagi? Terus ini Vita mau nanya Pak Haji, Vita kan ada jadi apa ya ilmu yang Pak Haji sampaikan itu kan ada cebokan ya. Terus Vita lakuin ada tuh tetangga ya maksudnya di wilayah situ kan punya kafe. Kafenya tuh sepi. Terus Vita pakai cebokan Vita, alhamdulillah Pak Haji rame. Itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Tante Vita katanya gitu. Ya kan nggak mungkin pakai cebokan saya. Jauh. Apalagi cebokan Haji Marco. Nggak mungkin juga. Apalagi dia.
Udah sih cuman itu aja dari teman-teman sih, cuman itu aja. Boleh, tak kalau mau nanya lagi boleh. Yuk sebelahnya. Ini mau menemani. Hah? Menemani. Oh iya, tadi kata dia mau video call siapa? Oh, itu yang dari Singapura, Pak Haji. Itu gimana ya? Mana? Udah sedekah belum? Udah Gimana? udah kita kasih ke Bu Ali. Bu Ali. Iya, Oh udah iya. 1 juta. Mana nomornya? Hubungi nomor telepon lo, tak gue ngomong. Pak, ada. Boleh, ayo Saya mau sambil nunggu. tanya masalah sedekah potong sapi ya Pak Haji. Ya, Saya mau sedekah potong sapi juga gitu. boleh. 1 juta, berani nggak? Enggak apa-apa. Untuk satu hajat. Iya, satu hajat saja tuh. Iya, iya, iya. Hajat saya itu kepingin punya rumah, pasti punya rumah 1000 meter. Nah, Haji Marco guru kita rumahnya berapa luas? 700. Saya 1000. Itu. Berarti satu hajat toh itu Pak, bagi Boleh. dia. Iya. Setiap hari Kamis ini langsung. Ya, Iya. Kamis. Tadi kan potong hari Jumat gitu. Ya. Iya. Gitu Itu aja. sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Alhamdulillah, saya sudah merasakan di sini. Udah. 2 bulan ini. Sholat taubat nggak boleh bolong. Iya, 18. Terus sholat tahajud setiap malam saya di sini ya. Alhamdulillah. Iya. Praktekin ya. Alhamdulillah Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Jadi langsung kayak potong sapi aja nanti saya ya. Ya. Start ke potong sapi. Potong sapi Jumat Barokah ya. Iya Pak Haji. Iya. Tulis namanya mana? Iya. Iya. Namanya tulis. Itu ada di Hanu tadi. Pak Abu Bakar Idris. Hah? Abu Bakar Idris. Iya tulis namanya Bapak sama hajatnya Bapak di kertas. Iya. Cariin itu kertasnya Iya. sama pulpennya. Iya. Tadi sekalian pisan Pak Haji. Iya. Tulis bos kayak gini, bisa gak? Lo duduk di belakang langsung tidur ya? Nyambung nggak? Bapak kuncinya Pak, kalau pengen hajatnya terkabul, kuncinya satu. Iya. Jangan nanya kapan terkabul. Iya, betul. Bagaimana terkabul, dari mana terkabul. Iya, Itu terima yang kasih. bikin kita Iya. downgrade. Terima kasih. Iya. Saya jalankan aja gitu loh Pak Haji. Iya, jalanin. Jalan, iya. Syukurin, Abu Bakar nikmatin. Idris. Abu Bakar Idris. Abu Bakar Idris. Bukan iblis loh. Iya, lo jangan salah denger lo bos. Idris. Iya, tadi kuping gua ketutup kacang. Haji Marco sampai ketawa. Cuma kelahiran Bima saya itu tapi lama di Malang gitu loh Pak Haji. Oh, iya. Kan sekolah di Malang. Dari anak lahir di Malang. Oh gitu. iya. Rencana mau kembali ke Bima nanti sudah. Iya. Udah tadi melintir. Iya. Gitu. Potong sapi 1 juta ya, Bos. Iya. Iya. Bisa, enggak? Pak Haji, jadi kalau untuk yang sedekah sapinya itu nanti 1 juta ya per orang ya, langsung ke kita nanti ke Pak Haji gitu ya. Oke. Terus Pak Haji maaf yang itu kita tanya boleh nggak yang suami Vita ini kan kemarin kata Pak Haji masih Hah? tangannya suami Vita itu kan kata Pak Haji ada yang ngirim perempuan. Nah itu Vita Apa? potongin terus tangannya suami Vita itu kan. Kenapa tangannya? Lahir, kan agak kaku lagi pas Vita gini-gini kan ada. Oh dijilat. Dijilatin lagi ya. Iya. Jilat. Sembuh. Iya. Sembuh. Iya, kemarin- Jangankan jilat. Mbak rendem alat kelamin mbaknya diminumin. Kemarin ada yang sakit kanker rahim sembuh. Sembuh gak bos? Sini. Iya. Yang nulis sembuh gak lu? Sembuh Pak Haji. Tuh. Sembuh alhamdulillah sembuh. Dia sakit kanker rahim. Dokter udah angkat tangan. Harus dioperasi rahimnya. Harus di kemo. Datang kemari. Suaminya bikin air itu. Rendeman alat kelaminnya 9 kali. Di sini dibawain kita air yasinan. Sama itu dulu. 4 kali kita datang ke sono. Kita anterin minumannya itu airnya. Sekarang udah di rumah. Ini. Kan ditanya. Coba lu tanya. Alhamdulillah nggak dipotong. Alhamdulillah nggak di kemo. Wow. Rendam. Pakai rantang alat kelamin kamu. Iya. Minumin ke dia. Iya. Bikin minuman. Atau bikin es jeruk. Bikin. Airnya pakai air itu. Apa itu? Nggak sampai 9 hari. Nggak sampai kelamaan. Iya. Nanti dia gini kan. Per bulan Ada lagi? setiap bulan 10 menit. Iya itu. Yuk. Dikasih berapa benda. Tan. Geser duduknya ke sini. Si Vita sono promosi lo grupnya Vita. Man, shoot man. Pasti punya.
Kalau nggak lo di situ Tan. Ini Vita di sini. Udah lu duduk situ. Oh, satu tuh aja. Promosi grup lo buat teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi satu lagi. Kepada teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, seluruh Indonesia, bahkan dimanapun, yang mau bergabung bersama grup Devita Rangers, silakan hubungi di nomor kontak 081 221 992 116. Besok langsung potong ya. Silakan yang mau bergabung dengan grup Devita Rangers, silakan hubungi di nomor kontak 081 221 991 081 991 221 116. Anggotanya sekarang udah berapa Vita grupnya Ranger? Kan kalau di Vita itu masuk kan harus ditanya dulu ya Pak Haji ya. Alhamdulillah sudah mau di 130 itu jalan 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Seminggu ya. 136. 136. Iya. Oh ya. Ulangi lagi promosi. Ya silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau masuk di grup kami Devita Rangers itu di 081 221 992 116. Sekali lagi. Di 081 221 992 116. Silakan ayo bergabung bersama kami di sini di grup Devita Rangers. Insya Allah pasti dengan keyakinan yang luar biasa, semua hajatnya insya Allah pasti terkabul. Di grup Vita Ranger kamu motivasiin nggak Fit? Atau kayak gimana motivasinya nih biar teman-teman semangat mau gabung? Iya, ini salah satu anggota dari Devita Rangers sebelah kiri saya. Alhamdulillah kita di grup itu sangat aktif ya Pak Haji. Yang mana setiap jam 00 diingatkan untuk mandi, ya serangkaian ibadah yang Pak Haji sampaikan. Juga kita saling mengisi, ada orang anggota kita tuh yang ada cara baru, cara mengaji gitu kan, itu disampaikan di grup, jadi saling memotivasi Pak Haji gitu. Dan juga untuk sifat 18-nya itu memang harus dijaga banget. Jadi itu yang motivasi di grup kita itu juga nggak boleh komen di grup kita ini gitu. Jadi ibaratnya harus testimoni, terus berbuat, transfer, udah gitu aja. Jadi selain itu komen-komen yang nggak penting, mohon maaf. Bukan saya tidak mau ya, misalkan dia japri nggak apa-apa kalau misalkan sifatnya japri bertanya. Tapi kalau misalkan di grup itu nggak boleh komen-komen itu nggak boleh gitu. Oke. Terus apa lagi? Ya pastinya terima kasih yang sudah bergabung di grup Devita Rangers. Saya mengapresiasi banget, alhamdulillah sama-sama ya di grup ini satu frekuensi yang mana pengen berbuat dan pada akhirnya semuanya kabul. Jangan lihat dari besarnya Pak Haji, tapi dari hal yang kecil tuh itu alhamdulillah sudah banyak yang kabul gitu. Ulangi lagi Fit, promosi buat teman-teman yang masih blow on, bingung praktekin ilmu RDI-nya gimana caranya biar hajat terkabul, bisa gabung di grup saya, nanti saya bimbing, saya arahin, saya tuntun sampai hajatnya terkabul gratis. Amin ya. Ya kan? Ya, nah, betul, coba betul. promosi. Ya, jadi untuk Man, hitung Man, piringnya ada berapa Man? Ini yang makan semuanya kita ajak makan semua Man. Jadi kita untuk makan bareng. Teman-teman semuanya seluruh Indonesia, berapa orang tuh dimanapun piringnya? berada, di luar Indonesia juga boleh. Silakan yang mau gabung di Devita Rangers, silakan hubungi di 081 221 992 116. Jadi di saat nanti ingin bergabung itu pastinya saya bimbing, saya arahin, ditanya saya jawab dengan semaksimal mungkin. Ini yang sudah masuk, alhamdulillah pasti saya saya bimbing, saya bina dengan hati semuanya. Artinya pastinya ibu bergabung itu
semangatnya penuh gitu, karena mohon maaf di grup saya ini jadi saya nggak mau keluar masuk gitu. Jadi ada bukannya kita ketentuan ya Pak Haji, bukannya apa syarat, bukan. Jadi ibaratnya karena kita pengen sama-sama menjadi yang lebih baik ya Bapak ya. Jadi di saat masuk itu saya tanya dulu, apakah sedekah subuhnya nggak bolong? Katanya oke, enggak katanya gitu. Oke, kalau gitu nanti kalau misalkan bolong itu akan saya keluarkan gitu Pak Haji. Jadinya, jadinya motivasinya Sholat tuh, ba'diyah qobliyahnya ya, nggak betul. boleh bolong. Qobliyah ba'diyahnya nggak boleh Sholat bolong. taubatnya nggak boleh bolong. Iya, iya, saya sarankan kayak gitu semuanya. Boleh nanti juga saling japri bagaimana ketika ibu bapak masuk ke grup itu pasti saya maintain dulu. Jadi nggak langsung masuk saya nggak gitu Pak Haji. Artinya memang kita kan pengen di grup yang satu hati satu tujuan. Yaitu tujuan kita adalah untuk memang apa ya? Saya tuh juga apa ya berdoa pengen ketemu sama orang-orang yang bukan kita apa lebih baik lagi gitu Pak Haji. Boleh. Oke, jadi yang berminat hubungi di HP nomor berapa, Fit? Ya, yang berminat silakan hubungi di Devita Rangers di 081 221 992 116. Diulang lagi di 081 221 992 116. Boleh. Sekali lagi 081 081 991 tuh kan jadi belepotan. Jangan kelepotan Bu. Iya, Tenang, semangat semangat di Bu. 081 221 992 116. Satu kali lagi ya. Iya. 081 221 992 116. Oke. Ya, jadi silakan bergabung bersama di sini. Devita Rangers itu dinamai oleh Pak Haji kita, guru kita Pak Dwi Susanto. Jadi ayo pasti kita akan lebih apa ya terkabul apa yang kita capai dan kita inginkan. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu saya Pak Haji. Jadi anggotanya 136. Oh iya. Bapak, Masih ada satu. Gung, di piringnya dibawain banyak nih, ntar cewek 3. Ini Bapak makan bareng di sini makan bareng. Ambil piringnya. Ya, Bapak mau nanya apa? Anu Bu Haji, soalnya saya masih Sebelum sudah lo nanya, Tanti kasih promosi dulu ya sekali lagi ya. Tan, pinjem mic-nya. Lo promosi lagi Tan. Iya. Silakan Mbak Tanti. Iya. Nama saya Tanti, lo bisa nggak promosi kayak dia? Lo kelihatan blow on-nya. Tapi anggota lo banyak. 546, dia blow on. Iya Pak Haji. Masih grogi Pak Haji. Dulu lahirnya di Pakum. Ya bagus. Iya. Gong. Agak kenceng Tan. Buat tamu-tamu RDAY di seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi buat yang mau bergabung bersama saya di grup saya RDAY yang saya bikin atas persetujuan Pak Haji Dwi Susanto. Jadi boleh hubungi nomor HP saya di nomor HP 0851 7544 7678. Bagi teman-teman yang mau bergabung ataupun mau bergabung buat ikut grup sedekah subuh juga bisa hubungi di nomor saya buat bergabung di grup sedekah subuh dan HP-nya berapa Tan? HP-nya 0851 7544 7678. Oke. Ulangi lagi, sekali lagi Tan. 0851 7544 7678. Sekarang grupnya Tanti berapa anggotanya? Dari 800 tinggal 500 Pak. 500-an ya. Tadinya banyak. Iya. Aman dia dikunci grupnya. Oh digaji. Dibuka Iya. kunci deh. Sekarang dibuka. Iya. Karena diikuti langsung pada keluar. Iya. Coba. Bagi tamu-tamu yang di luar pulau Jawa, khususnya di Solo dan sekitarnya Yogyakarta, bisa hubungi nomor saya kalau mau ditemani ke RDAY. Bisa saya bantu buat diantar ke RDAY. Dan di grup boleh bergabung di grup yang buat tamu-tamu RDAY semuanya. Silakan hubungi nomor saya Berapa nomor HP-nya? 0851 7544 7678.
Oke. Nah, terus kamu duduk di situ. Bapak nanya apa? Bapak nanya. Saya gini, Pak Haji. Saya ini kalau di Malang kemarin sudah kawin 4 kali, tapi sekarang kosong. Tapi sudah kosong sekarang, Pak Haji. Pak, itu kan yang resmi 4. Yang resmi 2, yang siri 2, yang 1 resmi. Jadi dua yang resmi, 2 yang siri gitu. Tapi sudah kosong sekarang, Pak Haji. Apa lebih dulu anak saya apa saya dulu? Sudah ada yang tunggu di Bima Donya. Teman sendiri. Gitu loh. Makanya saya tanya gitu. Tapi sudah kosong saya, nggak ada hambatan. Pak, Bapak ingat-ingat, ntar gua ajarin nih cair 10M hari ini juga nih. Amin, iya, amin. Bapak ingat-ingat. Amin. Ada berapa perempuan yang udah Bapak toblos dari bujangan sampai sekarang? Ada berapa perempuan yang udah Bapak toblos dari Bapak bujangan umur 15 tahun sampai sekarang? Umur berapa sekarang? 62. Dari umur 15 tahun Bapak 62. udah berapa perempuan yang Bapak toblos sampai umur 62? Kalau Bapak jawab gitu, gua ajarin cara pamungkas cair 10 miliar. Ada kertas gak sama pulpen? Biar dicatat sama Bapak. Aduh. Alah, gue ngitung 100. Ya Allah, Pak Haji. Ada berapa perempuan yang udah Bapak toblos dari bujangan umur 15 tahun sampai usia 62? Ada berapa perempuan yang Bapak Saya toblos? terus terang, Pak Haji. Saya dari kecil itu di Bima sana sampai SMA pindah ke Malang sekolah. Setelah itu dapat istri orang Garut, pertama itu anak 2. Jadi Bapak noblos dari umur berapa coba? Enggak jadi itu. Alah. Lupa itu. Bantu hitung, Tan. Bantu hitung. Bapak yang nyebutin, Tanti yang nyatet. Nanti Tanti dikasih urutan nomor terakhir aja. Aduh. Ya Allah, Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji. Haji sehat, alhamdulillah. Iya. Jadi 4 sekarang itu sudah enggak sama saya gitu loh, Pak Haji. Dari sisa-sisa umur ini makanya saya lihat di YouTube Pak Haji itu, jadi kita enggak usah kerja gitu loh. Kerja sama Gusti Allah aja. Makanya saya praktekkan di sini 2 bulan nih, Pak Haji. Sholat tahajud setiap malam saya. Di sini? Iya. Tinggalnya di mana? saya tinggal numpang-numpang. Sudah 2 bulan, tanya kameramen ini. Saya ngaji di sini juga. Mari tahajud ngaji. Terus setiap malam saya tahajud setiap malam. Ya. Pak, Bapak sebutin dulu, nggak boleh ada yang kelewat. Iya. Dari umur 15 tahun sampai 62, ada berapa perempuan yang Bapak toblos? Jangan lagi. Aduh. Tulis, Pit. Tulis itu, Tan. Ini cewek-cewek mau nulis. Lu cuma nyebutin doang. Ini relawan tahu. Aduh, subhanallah. Yang di Jawa ini 4 itu istri saya. Yang dicatat. Tapi kalau di sana ya. Yang di ada Bima. Yang di Bima. Kan masih remaja, Pak. Iya remaja, kan gue nyebutin dari umur 15 tahun. 15 tahun, iya. Lo 15 tahun udah ngaceng tahu. Sudah. Sony kalah. Sony udah beuban tapi nggak ngaceng-ngaceng. Alhamdulillah. Kalau yang ini susah memang. Tetap bangun terus. Makanya putih rambutnya. Alhamdulillah. Bos. Iya. Ya. Makanan apa yang bikin alat kelamin kita ngaceng terus, Bos? Kalau saya itu Pakai mic. makanan apa saja, Pak. Pokoknya yang dari alam itu yang bagus. Apa contohnya? Seperti dari jahe itu. Apa? Wedang jahe barang itu misalnya itu. Wedang jahe. Iya, wedang jahe dari ubi-ubian. Suster, lo dengerin suster. Dari ubi-ubian itu memang itu yang membangkit saya. Jadi saya nggak pernah makan
Aneh-aneh. aneh-aneh itu, Pak. Jadi dari ubi-ubian. Minuman apa yang bikin cepet ngaceng? Madu Bima. Madu Bima. Saya pesan 1 kontainer. Madu Bima, kan Madu Bima asli di sana. Oh, di sana? Iya, iya. Berapa harganya sebotol? Kalau yang asli teman ini pas sekitar 1 jutaan. Iya. 1 botol? Ya, nanti saya kalau pulang saya carikan untuk Pak Haji. Iya. Waktu kesini lagi, gitu loh. Saya carikan khusus nanti gitu. Kan dari hutan langsung, Pak Haji. Ngapain lo pulang? Mendingan lo gue pulangin aja sekarang. Pengen buru-buru. Iya. Pas maksudnya pas nyambang lagi ke sana, saya siap karena setelah itu saya ijab lagi ke sini gitu lah Pak Haji. Iya. Ala lo ongkos pulang pergi gue ongkosin. Yang penting bawa madu Bima. Amin, 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 amin. Soalnya ada kuda gue yang hobinya tukang kawin. Iya. Gue alasannya buat kuda. Iya. Padahal buat suster gue. Iya Pak Haji. Kemarin kan 2024 saya kan pulang 10 bulan sana. Setelah itu malah saya sudah tinggalkan soalnya saya kontrak rumah di sana dulu gitu. Jadi sekarang itu saya nanti mau bangun di Bima sana. Oke. Sama kos-kosan. Karena punya Bos, anak. lo nggak mau gue ajarin cair 10 miliar sekarang. Lo cuman inget-inget berapa perempuan yang udah lo toblos dari umur 15 tahun sampai usia 52. Bukan 15 tahun. Oh iya dari 15 tahun iya. Lo kan 15 tahun udah noblos. Gue udah keker tau. Tapi nggak ingat sebagian. Hah? Nggak ingat sebagian Ji. Ingat lah. Aduh subhanallah. Gila nih RDA ini. Ini pengobatan apa sih? Hiburan. Biar nganti. Kan saya tetap lihat YouTube-nya Pak Haji di Surabaya di anak saya itu. Aduh luar biasa. Lo sambil nonton sambil ketawa-ketawa? Iya sambil ketawa-ketawa di anak saya sendiri di sana itu. Makanya sebelum ke sini saya sudah praktekkan juga di rumah. Sama putu saya itu. Kan putu saya cuma 1. Jadi saya tidur sama saya laki-laki gitu. Jadi, setelah itu saya bangun tidur mandi sebelum mandi saya camaki sama kamu jadi juara. Pasti juara tenan tak foto ini juara di sekolahnya juara 2. Berarti bos sudah praktik ilmu RDI kearifan lokal ya? Sudah. Dan ada hasilnya ya? Alhamdulillah. Wow. Dari colek-colek sakit gigi sudah semua. Mandi pandan itu. Begitu tahu Pak Haji itu saya keluar itu saya Pak Haji itu langsung praktekkan Pak Haji. Gitu. Jadi sakit gigi terus ini sama anak saya itu kan tidur sama anak saya, sama saya anaknya itu. Kemarin itu nggak juara. Pertama itu juara kelas 3 atau berapa. Setelah kelas 5 saya tanya dari Bima, juara apa? Nggak juara dulu. Nanti saya ke sana, saya bilang gitu. Saya ke sini setelah tahu RDAY, bangun apa itu saya tidur sama saya terus. Dari saya camas setiap malam mau tahajud itu. Juara alhamdulillah. Di sekolahnya juara 2, terus di kecamatannya juara 3. Ini sampai kemarin kan gini Pak Haji. Jangan berangkat dulu ke RDAY. Nanti tunggu dulu rapotnya putunya bilang gitu. Kata siapa? Kata anak saya. Kan cuma baru 1 Ji. Iya. Enggak, saya ada pencerahan hari Sabtu. Ya. Dari saya ke sana dari sana hari Kamis, Jumat istirahat, Sabtu ikut gitu, ikut mbaknya dia. Kemarin. Iya, kemarin dulu. Kan sudah 2 bulan di sini. Oh di sini. Iya, sudah 2 bulan. Bapak kebayang nggak ada pertanyaan dari saya Haji Dwi Susanto yang pertanyaannya, ada berapa perempuan yang ditoblos dari umur 15 tahun sampai 62? Bapak kebayang nggak pertanyaan itu? Nggak kebayang sama sekali. Nggak kebayang. Tapi kan bonusnya saya ajarin nanti cair 10 miliar. Amin. Iya. Coba inget-inget siapa aja namanya. Biar gue inget-inget. Biar lo rewind ya. Iya. Ada gak yang namanya Siti? Siti. Yang lo toblos alat kelaminnya mak lo. Siti. Ya sudah lama sekali Bu. Ya ada. Ada. Ya ampun kata dia gitu. Udah gue keker lo bos. Iya Pak Haji, alhamdulillah. Subhanallah. Pemberian Gusti Allah Pak Haji. Bos kalau boleh tahu nih,
Apa yang tertarik ilmu RDI kalau sampai kepincut mau datang ke RDI dan mau maksain sedekah privat? Iya. Apa Gini. yang bikin kepincut ilmu Kepincut saya RDI? itu begini. Padahal lo kan cuma nonton dari YouTube. Iya, betul. Kan Kepincut kalau saya- dari YouTube nggak banyak orang pada percaya. Kalau Iya. bisa percaya Nah, ilmunya gini, RDI. gini, Pak Apa Ji. yang bikin lo kepincut? Kepincut itu memang saya itu suka sholat di masjid. Qobla dia juga nggak pernah bolong. Terus saya suka ngaji. Oke. Itu yang makanya di sini saya setiap malam saya ngaji sendiri. Biarpun yang lain sudah tidur. Saya tanya sama Hanul sama apa ya, kameramen itu. Kameramen. Saya setengah 12 sudah bangun, sudah mandi tamak pandan saya ngaji dulu sebelum tahajud. 2 bulan salakan di sini. Karena tunggu ini jadi pas ini sudah dapat duit dari sana gitu. Iya, Ada iya, kiriman dari Bima. Alhamdulillah. Cair kemarin tuh makanya Iya, itu iya, bisa iya, privat sama potong ini, Ji. Iya, potong Sapi. sapi. Iya, alhamdulillah. Hari Gitu. Jumat Barokah besok. Iya, gitulah, Ji. Iya. Jadi itu yang membangkitkan hati saya itu karena saya memang senang ngaji. Dan sholat itu memang senat. Dan itu diajarin di RDIY. Bukan sebelum itu. Ya, Jadi di sini pas saya lo denger ilmu RDIY, maksain bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya. Lo tambah semangat lagi ya. Lah, tambah semangat lagi. Soalnya dulu bangunnya setengah 3. Jam 3. Baru di RDIY itu jam 00. Nah, makanya saya semangat gitu loh. Saya semangat benar. Iya. Makanya saya pakai ibadah ekstrim di sini. Oke. Jadi setiap sholat waktu juga alhamdulillah di sini. Iya. 5 waktu. Nah, makanya itu saya yakin ilmu Pak Haji ini Nggak kaleng-kaleng lah ya. bukanlah kalian Pak Baji. Pasti. Yang saya apa yang saya inginkan itu pasti. Soalnya apa? Benar dengan diri saya Pak Haji. Iya. Saya memang senang baca Quran, senang sholat berjamaah, senang qobliyah ba'diyah. Oh, iya, Berarti iya. kan tinggal ijazah Sholat apa- tobatnya aja ditambahin Iya, iya. 68 ya. Jadi sholat tobatnya terus terang yang 18 itu setiap mari maghrib saya Sebenarnya gini loh bos. Iya. Kenapa gue tanyain ada berapa perempuan yang alat kelaminnya udah lo toblos? Iya, Itu kaitannya nanti sama sholat tobat. Iya. Karena perempuan yang lo toblos itu ada yang sakit hati sama lo. Iya. Karena Terima pada kasih. saat lo Terima kasih. masukin lo Terima kasih. terlalu kenceng tekennya. Terima Maunya kasih. dia nekennya yang kenceng bukan nekennya. Terima kasih. Berarti saya yang 18 itu tetap lakukan, terus ditambah lagi. Harus kan kalau ML yang bener kan kakinya perempuan nggak lo kempit, nggak lo naikin. Lo suka naikin pakai kaki, tahu? Udah gue Tahu aja, Mas. Betul kan? Tepuk tangan dong. Betul sekali. Iya, kalau ML tuh